koleksi siapa, Mas? Apollo 11 judulnya. Itu yang fotonya dari NASA. Dari NASA. Oh gitu. Ya, fotografernya saya lupa ya. Tapi itu ada di kamar saya itu. Gede Mas? Mungkin berapa ya? 40 kali 30. Black and white. Jadi artinya karya fotografi ada. Karya patung ada. Ya kanvas pastinya. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah subscribe, share, like, komen. Ada di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga ada di Instagram-nya mature.idn. Dan juga ada di Spotify, Domi punya podcast. Gak usah lama-lama lagi. Hari ini studio DPP kedatangan kolega yang sangat spesial juga ya. Karena kemarin-kemarin sudah ada dari mungkin seniman, lalu ada kurator ya, lalu juga ada kolektor. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dari segi mungkin kolektor yang baru merintis ya. Mungkin bisa dibilang emerging kolektor. Dan juga ada ruang atau space di mana dia kelola detailnya seperti apa. Langsung aja. Mas Ari, terima kasih atas waktunya nih. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini Mas ya. Terima kasih Domi undangannya gitu ya. Sekian lama akhirnya saya bisa juga. Thank you. It's such an honor for me to be here. Iya, udah lama nih dunia broadcast juga Mas Ari ya. udah lama, ya sempat vakum 2 tahun. Nah, akhirnya gitu. Kita ada satu momen bisa ngobrol. Mas Ari Sajaya ini bisa cerita-cerita mungkin ya. Boleh dong. Dari journey-nya, lalu ada next project-nya ya. Oke. Mungkin di awal karena aku ada riset kemarin-kemarin kan. Dari kita ngomongin karir nih misalnya Mas Ari ini sendiri kan banyak orang yang tahu kalau misalnya di skena seni ini adalah kolektor ya. Tapi jauh sebelum jadi kolektor itu kan sebenarnya musisi ya. Iya. Nah itu mungkin cerita sedikit dong Mas. Berangkatnya gimana Mas? Iya. Jadi kalau dibilang kolektor juga akhirnya kaget juga gitu. Kaget ya. Tapi ternyata ketika kita membeli art mungkin lebih dari satu lah ya. Dalam jumlah yang tidak banyak saja itu udah dianggap sebagai kolektor gitu. Betul. Jadi awal mulanya saya mengoleksi art itu di tahun 2000, mulai banget tuh 2023 gitu. Tapi kalau mengerti mengenai artnya itu sudah lama karena kan memang bisnis saya di furniture, ada kaitannya juga dengan seni rupa gitu kan, di mana ini saling melengkapi kebutuhan interior gitu. Tapi terjun benar-benar ke dunia art itu 2021, terus 2022 mempelajari, akhirnya 2023 itu mulai mengoleksi. Oke. Mengoleksinya juga dari karya yang range-nya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Terus saya suka dari situ mencoba memahami juga baik dari karyanya sendiri ataupun cerita narasi dari karya tersebut. Akhirnya mulai beli nih satu gitu. Habis mulai beli satu terus ngumpul-ngumpul dengan sesama teman yang memang senang dengan dunia seni rupa. Akhirnya mulailah dapat input gitu kan. Oh ini itu akhirnya beli lagi 2, 3. Akhirnya lumayan banyak juga dalam 3 tahun mengoleksi gitu ya. Tapi saya senang gitu, karena juga bisa mensupport teman-teman seniman dan juga dunia seni di Indonesia. Kalau tadi Mas Ari kan sudah mention pertama kali beli karya tuh, itu siapa boleh tahu nggak senimannya? Pertama kali banget beli dari uang saya ya, itu karyanya kalau nggak salah itu Bunga Yuri Despita. Di mana Mas? Momen apa? Apakah di galeri atau di art fair atau di? Justru belinya pada saat pandemi kan. Waktu itu. Berarti itu sebelum 2023 bahkan. Iya, mungkin 2022 mungkin atau 2021. Itu awalnya beli itu dulu satu, dan pamerannya juga bukan di Jakarta. Waktu itu pamerannya di Semarang, di Galeri Semarang gitu kan. Terus suka dengan karyanya karena memang sebelumnya sudah kenal dengan Bunga Yuri Despita. Akhirnya yaudah coba beli gitu kan, dan memang masih oke gitu. Dan saya suka warnanya, saya suka komposisinya, akhirnya beli. Dan tapi sempat dulu ada kekhawatiran ya untuk masuk ke dunia art, lingkungan itu gitu. Karena kan terkenal dengan wah itu memang kalangan tertentu gitu kan. Terus
kalau uang kita juga nggak cukup untuk membeli itu bagaimana gitu kan. Sempet ada rasa canggung, sungkan, tidak percaya diri gitu. Tapi pas memasuki ke lingkungan tersebut, ternyata seni rupa itu untuk siapapun. Gitu. Dan kita juga tidak harus membeli. Kita bisa menikmati dan mencoba mengerti, mempelajari sampai suatu hari kita memang suka dan mampu. Kenapa tidak untuk mengoleksi gitu. Jadi saat itu saya suka karyanya Bunga, lalu lanjut ke yang lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk kita ngomong soal sharing, bagaimana misalnya ngobrol tentang kayak pemilihan atau tentang seniman-seniman ini sama siapa Mas? Ada rekanan atau teman-teman tuh ada siapa aja yang mungkin jadi share-nya enak buat ngobrol, sharing? Ya mungkin saya bersyukur juga ya punya teman-teman yang memang berkecimpung di dunia art gitu kan. Terus juga teman-teman yang ternyata kolektor, dan mereka tuh kolektor lama yang koleksinya udah banyak banget gitu kan ya. Tapi yang saya petik gitu ya, ilmu dari mereka adalah untuk mengoleksi suatu karya itu tidak harus mahal. Gitu. Terus mencoba untuk mengikuti seniman tersebut. Jadi buat seniman-seniman yang udah lama gitu, yang mungkin saya juga tidak ada di situ saat itu. Pun kalau misalnya mau beli sekarang harganya juga sudah lumayan mahal gitu kan. Jadi ya udah, kamu mulailah mengoleksi art dari seniman-seniman yang memang kamu ikuti sekarang. Kamu mengerti, lihat perkembangannya, lihat profil dari seniman tersebut. Terus lihat komposisi, lihat warna gitu ya. Nah, kebetulan memang saya punya background di interior. Jadi mungkin matanya cukup terlatih untuk jeli melihat juga ya. Nah, untuk melihat sesuatu karya yang menurut saya ini kayaknya oke. Gitu, dari goresannya, dari warnanya, objeknya, dari warnanya, dari komposisinya, itu dulu gitu. Lebihnya adalah kalau memang senimannya berkembang dan berkembang lebih baik, itu adalah bonus buat saya untuk memilikinya. Gitu. Jadi teman-teman ini ya perlu saya sebutin ya? Boleh. Boleh kalau emang itu gak keberatan, gak apa-apa kan baik. Ini kan baik, betul, cerita betul. Baik. Banyak. Jadi kayak bisnis partner saya, Lawrence Howell, memang dia yang memperkenalkan saya di dunia interior, gitu kan, art juga. Terus tentunya partner bisnis saya yang lainnya ada Bapak Yudi Wanandi, terus ada Ibu Christiana Go, ya, di mana cukup saya sering ketemu dengan beliau dan beliau tidak pelit berbagi ilmu gitu ya mengenai art gitu, dan ada beberapa teman lainnya tentunya sih seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal ketertarikan, Mas Ari kan sudah mulai sounding nih tentang ketertarikan. Kalau dari segi background dulu, sekolah tuh memang ngambil sekolah seni kah atau bagaimana akhirnya kok jadi suka tuh? Justru enggak deh. Oh enggak. Saya sekolahnya di mana Mas? Saya sekolah di SMA tuh ambil SMIP ya, sekolah kejuruan. Sekolah Menengah Industri Pariwisata, saya ambil perhotelan. Saat itu saya lulusan terbaik, berprestasi. Dan ada pilihan untuk mengikuti beasiswa, tapi kejuruannya beda dengan yang saya minati. Akhirnya saya ambil sekolah manajemen perhotelan. Jadi lebih ke manajemennya nih. Di situ saya belajar mengenai ekonomi gitu, terus mengenai bisnis, mengenai manajemen tentunya. Jadi backgroundnya perhotelan gitu. Ya mungkin di hotel juga kan biasa melihat yang indah-indah gitu ya. Betul. Terus ya mungkin dari situ juga ada bekal bisa melihat atau menikmati keindahan dari suatu karya seni. Numbuh lah taste-nya akhirnya tuh muncul gitu ya, terus ingin ya tahu kalau lukisan ini atau karya ini menarik dan indah, ya saya beli. Gitu. Jadi dari situ plus ditambah saya punya bisnis yang memang kaitannya dekat sekali dengan art. Gitu kan, di furniture ataupun interior. Dari yang dulunya saya belajar itu arts dibilangnya art yang sebagai pelengkap daripada interior. Gitu. Jadi dekoratif dekoratif art. Istilahnya seperti itu, tapi dekoratif art juga bukan berarti jelek. Betul. Gitu kan. Banyak juga yang bagus dan bisa melengkapi suatu ruang itu menjadi indah. Betul. Gitu. Nah, dari situ akhirnya belajar merambah ke fine art.
gitu. Jadi ya udah, daripada kita beli art terus sayang kan cuma begitu aja, ternyata ada karya yang memang punya value. Ya, dari si senimannya, dari memang karyanya itu sendiri, dan ternyata ini bisa dikoleksi dan value-nya bisa meningkat. Akhirnya ya udah, daripada buang-buang uang kan ya kan. Jadi kita spend gitu, tapi bisa menikmati dan ada gitu meningkat. Nah, nantinya bisa dijual. Jadi waktu pertama memang ya udah dari ketertarikan pribadi, melihat komposisinya, warnanya, tertarik lah yang tadi karena bunga tadi. Ya. Terus lama-lama naik step lah nih, ngobrol juga sama mungkin ya dari circle-nya Mas Ari sendiri ada support system juga nih, ngobrolin tentang seniman. Betul. Ya terus tapi dari Mas Ari sendiri waktu itu sering mengunjungi juga museum atau galeri kah? Karena dari situ, nah sebelum ke situ mungkin gini, setiap saya traveling gitu ya, ke luar negeri pasti saya tuh mampir ke museum. Mau di mana negaranya? Mau di mana negaranya pasti mau di Eropa, Amerika, mau dimanapun ya. Mau dimanapun pasti cari museum ataupun juga galeri. Ya karena memang suka aja gitu. Tapi dulu itu cuma sukanya melihat. Karena memang belum mengerti gitu. Mencoba untuk mengerti. Dulu masih menikmati kayak misalnya saya ke museum di Prancis gitu ya. Ini saya nyebutnya agak susah nih, Louvre. Di situ kan ada lukisan Mona Lisa. Gitu. Dulu sih pikiran cuma satu, cuma pengen lihat lukisan itu gitu aja. Pengen tahu. Tapi ternyata pas masuk, banyak banget yang bisa dinikmati gitu ya. Dari yang awalnya pengen lihat satu itu akhirnya bisa menikmati semua. Dan saat itu mungkin ada yang saya tidak mengerti. Karena kebanyakan memang juga Renaissance gitu kan ya. Style-stylenya. Tapi saya mencoba melihat, terus kenapa ini bisa value-nya bisa mahal seperti itu. Tapi ternyata value-nya mahal, dan buat sebuah museum memiliki karya tersebut itu juga bisa mengundang pengunjung datang untuk melihat karya tersebut. Salah satunya yaitu karya Mona Lisa yang memang cerita di baliknya juga sangat menarik gitu loh. Ya. Nah dari situ setiap jalan saya ke museum yang lain, ke galeri yang lain, sampai akhirnya ya tertarik gitu. Kalau kita ngomongin soal koleksi ya, berarti Mas Ari ini sendiri tuh pernah gak sih semacam kayak mencoba mencarinya lebih bukan lagi perkenalan dari pertemanan, maksudnya bukan referensi, tapi dari hati aja, memang sering gak tuh kayak tadi kan bunga mungkin dari suka pribadi nih. Dari saya mengunjungi itu akhirnya kan ada pengaruh ya. Ada pengaruh referensi. Ada pengaruh dari teman-teman dulu nih. Ada teman-teman, nama-nama ya. Nama-nama misalnya si ini bagus, itu bagus. Si A ini setiap pameran solo exhibition ataupun grup pasti habis. Laku. Betul. Tapi kadang kan yang disebut belum kita suka. Itu. Jadi pas dapat masukan tersebut ya udah kita mencermati gitu kan, melihat hati kita suka gak nih gitu. Ternyata kebanyakan sih cocok, tapi ada satu dua yang akhirnya ikut pengaruh, terbeli terus kayak udahannya agak nyesel sih. karena ada juga karena kan bukan stylenya sebenarnya, tapi ada kepentingan bahwa ini harganya akan naik misalnya gitu, investasi gitu kan. Banyak juga art dia tanda kutip gitu ya, sebagai investasi memang benar, tapi kalau kita suka kalau kita ternyata nggak suka gimana? Terus banyak kan dari teman-teman bilang, udah taruh aja di mana gitu kan, nggak usah dibuka di stock room aja gitu kan. Tapi so far art yang saya beli itu koleksinya memang sesuai dengan interior rumah. Jadi mau nggak mau nggak ada yang model masih di box atau di kardus, nggak ada, semua langsung display. Ada beberapa sih, tapi kebanyakan yang saya beli tuh emang saya mikir gitu, ini cocoknya di mana, ini cocoknya di mana. Gitu. Jadi sampai hampir bisa dibilang nggak salah sih. Gitu. Jadi semuanya cocok dengan interior rumah, karena kan saya juga merepresentasikan usaha saya gitu kan sebagai bisnis furniture, terus ya gitu, dan temboknya masih cukup. Masih ya. Kalau kolektor senior kan udah gak ada tembok gitu. Kadang mereka naruh di stock room atau di box itu karena memang sudah tidak ada ruang display. Gitu. Bukannya nggak mau. Bukannya tidak mengapresiasi dan untuk dipajang gitu. Memang karena nggak ada ruangnya lagi. Nggak ada space. Dan memang setelah kita mengoleksi itu akhirnya jadi addicted ternyata gitu. Yang sebenarnya udah cukup nih, kita bilang kayaknya gue gak mau beli lagi deh gitu. Tapi pas ngeliat, wah ini bagus ya. Sempat ada rasa? Ada. Itu kita rem dulu ya, ada tuh? Ada gitu, tapi ternyata sulit gitu. Dan ini ternyata setelah saya teliti gitu ya, bukan cuma masalah
pada diri saya sendiri gitu. Kebanyakan dari kolektor memang begitu. Ada terkesan FOMO-nya. Oke. Gitu. Karena kan wah ini seniman yang bagus sekali. Kayak tadi yang dari ada nih selalu pameran sold out. Yang B juga jadi kan ada masukan tuh kan? Ada masukan dan kita tuh takut gak punya. Yes. Gitu. Jadi dan memang karya seniman itu kan punya seri tersendiri. Yes. Jadi kita berpikir kalau ini serinya yang mereka bikin ini lagi bagus-bagusnya. Apakah akan mengulang lagi berikutnya kita nggak tahu. Jadi karya yang dipajang hanya 15 misalnya. Yang mau banyak. Gitu. Jadi kayak siapa cepat dia dapat aja datang. Kadang-kadang kita juga misalnya masuk suatu ruang pameran, lihat nggak banyak tanya nih, karena udah tahu sebelumnya ini seniman ini siapa tuh. Itu. Reserve. Gitu. Atau bahkan sebelumnya. Sebelum gitu. Opening malah kadang. Bahkan sebelum opening kita udah dikirimin gitu kan. Jadi ya udah, dan itu pun saya belajar dari teman-teman senior, bagaimana cara mereka membeli, bagaimana cara mereka mempelajari untuk membeli. Jadi kan sebelum-sebelumnya udah tanya-tanya dulu gitu. Baik langsung ke senimannya ataupun mungkin galeri yang mewakili gitu kan, minta portfolionya segala macam gitu. Jadi ya itu karena berteman terus juga saya mengoleksi, akhirnya belajar begini tuh caranya di dalam lingkungan ekosistem ini. Ekosistem ini akhirnya ya udah sekarang udah tahu sendiri. Jadi kalau memang lihat kita punya feeling yang kuat dan budget juga ada, ya udah beli gitu. Tapi kalau misalnya, aduh kemarin udah beli nih gitu, atau mungkin kita ada keperluan lain, menurut saya sih juga jangan dipaksakan gitu kan. Jadi kayak misalnya saya kan dalam hal ini masih baru ya, dalam mengoleksi itu 3 tahun. Mungkin teman-teman yang seusia ataupun bahkan lebih muda yang mau memulai mengoleksi, ya menurut saya sih ya pelajari dengan baik senimannya. Karyanya, jangan sampai ya beli karena memang FOMO gitu. Gitu. Jadi ya kita suka udah pasti gitu. Tapi kalau karya tersebut punya value ke depannya, kenapa enggak? Gitu. It's a good investment karena art itu juga tidak murah gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dibeli oleh semua orang gitu. Jadi cuma kita memilih-milih. Kalau seniman yang masih baru, di situ kan harganya masih affordable. Dan kemungkinan bisa berkembang lebih bagus lagi, ya itu bonus buat kita, gitu. Jadi dan buat teman-teman kolektor muda juga jangan takut ya untuk datang ke setiap pameran, keundangan. Di situ juga tidak dipaksakan untuk membeli, untuk kita datang mengerti pun itu udah bentuk apresiasi terhadap penyelenggara ataupun juga dengan senimannya. Malah kadang kalau datang ke galeri seperti Mas Ari suruh ngebuka ya kan? Udah sering tuh ya Mas ya. Iya. Jadi disuruh ngebuka malah dikasih. Iya kan? Dikasih. Oh nih Mas ada apresiasi gitu kan, token of appreciation. Itu jadi ya udah berjejaring makanya gitu Mas. Berjejaring terus memang di dunia di ekosistem art ini memang cukup apa ya? Ya akhirnya saling tahu dan sempit gitu. Luas se-Indonesia ini akhirnya menjadi sempit karena kedekatan kita gitu. Kedekatan kita dan orang-orang di seni ini sangat solid sih menurut saya gitu. Dan kita kadang suka mengkritisi, tapi mengkritisi untuk hal yang baik gitu. Karena kan ini kadang-kadang dari sudut pandang penikmat karya dari senimannya gitu ya. Mungkin dari senimannya juga ada yang bisa terima, ada yang tidak. Tapi menurut saya kritisi itu perlu apalagi di dalam dunia seni itu sangat perlu sekali gitu. Dan kami biasanya suka terbuka aja gitu menyampaikan secara langsung. Tapi memang begitu di dunia entertainment, di dunia seni, mau seni rupa, mau seni nyanyi, musik itu begitu. Karena siaran pun juga begitu. Apalagi kayak kita gini kan siaran, selesai siaran habis itu evaluasi kira-kira yang bagusnya di mana, nggak bagusnya di mana, itu evaluasi kan kritisi juga. Untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan mereka teman-teman seniman bisa menciptakan suatu karya yang lebih baik lagi. Betul. Ya. Kalau tadi mungkin Mas Ari ini sudah mention cara-cara mengoleksi dapat dari info teman, koleganya Mas Ari. Tapi aku mau nanya sedikit runcingin lagi adalah mungkin bagaimana sosok Mas Ari ini memilih karya untuk yang dikoleksi. Itu apa aja sih sebenarnya step by stepnya? Oke, kalau spesifiknya sih
kalau karya dulunya saya senang yang abstrak. Oke. Gitu. Tapi by the time going gitu ya, sekarang makin meluas pemilihan daripada karya. Oke. Sempet saya nggak suka yang whimsical gitu atau yang terlalu anime gitu kan. Tapi ternyata saya punya koleksi sekarang. Jadi kalau ditanya step-stepnya gitu ya untuk memilih mengoleksi suatu karya, ya itu tadi saya sekarang mulai mempelajari senimannya. Oke. Selain komposisi, warna dan lain-lain, narasinya. Yeah. Kadang ada karya yang mungkin yang lebih menarik banyak, gitu. Tapi narasi daripada karya ini tuh sangat menarik. Itu bisa menjadi acuan saya untuk membeli atau mengoleksi. Gitu. Terus belakangan ini, baru-baru ini ada di suatu event art fair. Saya datang ke satu booth yang mereka lagi pergantian nih. Art Moments ya? Iya, Art Moments. Lagi ada pergantian karya untuk hari kedua gitu kan. Rolling kan? Ya, rolling, pergantian karya yang mereka pajang, terus masih di lantai gitu. Kita lagi sama teman-teman gitu habis. Terus mau keluar, lihat ada karya di lantai lucu banget gitu. Ini wah bisa saya jilat gak gitu kan. Karena bentuknya kayak cookies gitu kan. Terus kayak real banget dengan ukuran yang tentunya agak besar gitu kan. Tapi belum kepikiran untuk beli ya, cuma lucu aja dan itu bikin ketawa. Pas besokannya saya balik, hari kedua itu udah dipajang, dijelasin mengenai karya tersebut. Ternyata pemikiran dia kan seniman tuh kan gitu ya, intelektualitasnya udah luar biasa gitu. Kadang-kadang menciptakan suatu karya tuh filosofinya udah entah kemana gitu. Ternyata cerita di balik itu menarik. Gitu. Saya beli. Gitu. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Padahal saya nggak kenal dengan senimannya. Namanya Silindris. Itu seniman baru, kalau nggak salah dari Bandung gitu ya. Itu bentuknya mungkin sekitar 30 sentian gitu ya, itu cookies yang bekas dimakan orang, terus dibuang, terus ada semut. Gitu. Jadi yang dijelaskan adalah istilahnya sampah yang sudah diacuhkan gitu ya, sudah tidak dipedulikan lagi, tapi itu menjadi kehidupan bagi makhluk lain. Di situ ada ditaruh semut-semut kecil. Itu menurut saya sih kayak, ini sebenarnya kritikan kepada manusia. Jadi kalau misalnya makan sesuatu kalau bisa habis gitu. Tapi ini pas dibuang, ternyata itu juga menciptakan suatu kehidupan lain gitu. Jadi menurut saya itu dari situ. Kalau dibilang indah kan enggak indah sebenarnya. Cuma karyanya itu bikin saya ketawa, terus narasinya bagus, udah. Gitu, harganya juga masih oke. Baru mengerti, baru kenal si senimannya. Oh dia nih ini gitu, ternyata masih muda dan selalu fokusnya mengenai makanan, ngebahas suatu makanan gitu. Jadi menarik sih. Jadi dari dengar cerita justru makin wah ini makin pengen yakin jadinya udah itu. Beli gitu lagi koleksi. Akhirnya pengen beli gitu. Kalau karena memang di dunia art kan gitu kan, suatu karya bagaimana bisa menciptakan persepsi perspektif, gitu. Ketika perspektif itu sudah diciptakan oleh senimannya ataupun pelaku bisnisnya, akhirnya kita kan ada gangguan-gangguan nih, gangguan kenikmatan, keindahan, macam-macam pokoknya gangguan gitu ya di otak gangguan kita. Visual soalnya. Ya itu visual, baik itu visual ataupun angan-angan ataupun itu akhirnya, oke nih kayaknya beli. Gitu, atau yang memang suatu karyanya menginspirasi dan mengenai sesuai nih dengan kehidupan kita gitu, relate atau dengan journey-nya gitu ya. Akhirnya ya udah nih cocok gitu beli. Gitu. Kalau dari koleksi Mas Ari sendiri ini udah dari jenisnya apa? On paper ada. On paper ada. Canvas ada, on paper ada. Sculpture? Jadi mediumnya udah sculpture ada, toys juga ada. Terus apa lagi ya? Itu sih hampir semua ya, bahkan yang dari batu, dari tanah juga ada. Ada ya? Ada. Kalau boleh tahu karya siapa itu Mas? Yang saya beli belum lama ini dari karyanya Jessica Sukidi. Oh iya waktu display di itu juga Sal, kan? Dia digantung-gantung. Betul, karena kan Jessica Sukidi juga memang menurut saya sih konseptual arsitek lah. Kan? Backgroundnya arsitek, terus karyanya juga sangat konseptual. Mungkin juga tidak banyak kolektor yang bisa memahami atau mau mengoleksi gitu. Tapi saya adalah salah satu yang ini sih bagus.
gitu. Jadi ya udah saya beli. Dan sempat ngobrol Mas? Sempat ngobrol karena kan Jessica Sukidi juga sempat kerjasama dengan kami di tahun 2023. Kukasa? Bukan, Murai Art Project. Oh Murai, ya, oke. Nanti kita cerita itu ya. Boleh. Dia jadi sempat ikut berpameran sama kami. Dari situ mulai kenal dengan Jessica Sukidi dan karyanya. Jadi mengikutilah perkembangannya ya. Mengikuti perkembangannya sampai akhirnya pas kemarin solo exhibition perdananya kan. Yes. Yaudah. Pengen itu pun juga lihat baru datang langsung udah tahu nih yang mau kan dia banyak banget tuh ada 50 kalau nggak salah. Digantung-gantung, di display, ada kecil-kecil gitu kan terus dengan si ada figur-figur ya manusia kecil-kecil duduk katanya sih itu menggambarkan kebiasaan orang Indonesia kalau lagi duduk diri segala macam gitu kan itu dan tanahnya itu juga kan diambil ada ceritanya dan itu dari dekat dia tinggal. Betul. Yang nantinya katanya ke depannya mau mengambil dari tanah-tanah kelahirannya lah atau tanah-tanah yang lain gitu. Jadi menurut saya ya udah saya udah tahu ini yang paling bagus di mata saya gitu ya. Ini yang paling bagus beli gitu. Akhirnya ya udah ambil. Terus yang silindris itu dari batu ternyata. Batu. Iya. Oke. Jadi kan pas digantung ataupun di lantai itu saya lihat kayak ya mungkin resin atau apa gitu kan. Yang lebih menarik ternyata itu batu. Jadi proses pembuatannya pun diukir, dipahat. Dia pahat gitu ya. Terus kan batunya bukan batu yang keras. Jadi kalau ketukannya salah juga hancur. Jadi dia bikin itu beberapa kali gagal sampai akhirnya bisa menciptakan itu. Jadi ya dan saya sih sebenarnya nggak mikir sejauh itu ya. Jadi memang suka aja dan ceritanya lucu. Beli pas beli baru tahu itu materialnya batu. That's even better gitu. Terus kalau Jessica Sukidi ya saya udah tahu memang materialnya itu. Terus saya juga punya karyanya di Dingy Road yang dari metal. Yes. Gitu kan. Siapa lagi? Noval. Ya, ini Noval Absar salah satu seniman yang saya suka. Ya. Saya punya beberapa karyanya tapi belum punya kanvasnya. Itu pengen banget gitu kan. Pengen banget one day. Itu salah satu koleksi yang saya seniman yang saya suka banget gitu ya. Dan saya punya koleksi yang dari resin. Donkey. Dapatnya silver karena dia cuma bikin 4. Ya, ada yang gold, black, silver, putih, white gitu. Terus ada yang dari piring. Ngelukis di piring saya juga punya. Ya itu yang kalau mungkin ditanya yang paling saya nikmati banget saat ini gitu ya. Ini kan saya baru dapat info hari ini Ibu Lucia Hartini meninggal. Rest in peace Ibu. Dan waktu saya punya karyanya. Gitu waktu itu memang di acara satu brand di salah satu mall di Indonesia. Di Jakarta ya, lelang kan, dan di situ ada misi sosialnya, gitu. Jadi sebagian hasil penjualan diberikan kepada buat charity yayasan tertentu untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus, gitu. Dan itu kan dia kolaborasi mereka ada beberapa seniman gitu. Terus saya lihat warnanya saya suka, memang karena saya suka warna biru gitu ya, biru hijau. Terus kayak pas lihat tuh kayak saya juga ikut nerawang gitu kan, karena beliau kalau melukiskan luar angkasa gitu ya. Terus kayak ini ternyata detailnya tuh luar biasa gitu. Membutuhkan skill yang tinggi. Terus gradasi warnanya dari biru gelap ke biru terang itu saya juga nggak ngerti pokoknya. Terus ya udah itu padahal nggak ada rencana mau beli gitu. Terus karena kan uangnya kan bobot yang lain gitu kan ya. Tiba-tiba saat itu I don't care. Saya ngebit gitu dan akhirnya memiliki. Itu saya taruh di tempat tidur itu yang saya paling suka sih saat ini gitu ya. Di antara yang lain tentunya gitu ada banyak. Tapi itu saat ini saya nikmatin dan ya baru hari ini dengar beliau meninggal. Betul. Tadi pagi iya. Jadi kalau kita ngomongin koleksi Mas Ari ini banyak dari Indonesian artis. Dari Indonesia lebih banyak sih dari Indonesia karena kan saya terhitung baru ya. Tapi ada tahun lalu saya beli karya dari seniman Malaysia on paper. Namanya juga cukup terkenal tapi saya lupa. Karena belinya ngikut juga tuh. Gitu, ini seniman senior segala macam memang dapatnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya, waktu itu memang lagi ada trip ke Kuala Lumpur. Saya ke Galeri Putih namanya. Galeri Putih itu saya beli di situ. Karena teman saya mengenalkan seniman tersebut gitu ya. Itu on paper. Terus saya punya dari luar siapa lagi? Ada
Murakami. Yes. Ya itu tapi belinya di Indonesia. Itu kan seniman dari Jepang gitu ya. Terus saya punya Kerwin Barry. Kerwin Barry itu dia seniman yang tinggal di Australia. Memang dia selalu melukis on paper. Saya punya beberapa karyanya. Terus saya beli karya dari Thailand. Seniman Thailand saya ada 2. Dia melukis wajah realis? Salvador Dali tapi berupa lingkaran. Jadi kalau lihat kasat mata itu ya cuma lingkaran aja. Cuma kalau di kamera itu wajahnya si Salvador Dali. Jadi menurut saya ini keren gitu. Warnanya black and white. Baru itu sih untuk seniman luar ya. Saya masih karena mungkin baru jadi lebih masih dan di Indonesia masih menikmati dan mengoleksi seniman Indonesia. Tapi kayak misalnya pas berpergian ke luar negeri gitu ya, ada entah itu foto yang memang bagus dan memang fotografi ya, karya fotografi. Ya, karya fotografi yang bagus dan fotografernya terkenal ya. Saya beli. Ada gitu. Koleksi? Ada koleksi. Apollo 11 judulnya. Itu yang fotonya dari NASA. Dari NASA. Oh gitu. Ya. Fotografer saya lupa ya. Tapi itu ada di kamar saya itu. Gede Mas? Mungkin berapa ya? 40 kali 30. Black and white. Jadi artinya karya fotografi ada. Karya patung ada. Ya kanvas pastinya. Kertas ada. On paper pastinya. Betul. Kalau yang kategori material unik apa Mas? Yang mungkin kayak instalasi ada gak sih Mas? Instalasi saya belum ya. Tapi pernah ada kepikiran minat yang wah ini menarik nih kalau taruh di sudut rumah atau yang ada sih, ada kepikiran instalasi gitu. Ada, tapi instalasinya ada beberapa yang saya sempat lihat kayaknya oke. Gitu kan. Tapi mungkin karena itu tadi saya masih menikmati karya yang on canvas. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ke depan material yang lain-lain sih oke gitu kan. Tapi kalau untuk instalasi yang misalnya taruh di dinding ataupun misalnya di ceiling gitu ya nanti mungkin karena saya harus mikir sesuai nggak dengan interior gitu kan. Terus atau biasanya kalau instalasi itu kalau kecil-kecil juga nggak kelihatan kan. Jadi pengennya sesuatu yang cukup masif gitu ya, signifikan lah ya, bisa kelihatan. Masif sih enggak, tapi medium size. Kalau masif nanti rumah saya isinya karya itu semua lagi gitu kan. Maksudnya jadi kayak deng gitu kan. Ya misalnya Mang Mul saya suka gitu kan. Terus misalnya Agnes Hansela saya suka gitu kan. Karya-karyanya mereka tuh unik gitu. Tapi untuk mengoleksi itu kan tergantung karya yang diciptakan juga oleh mereka dan kita sih menunggu ya. Biasanya kan kolektor menunggu kalau memang ada yang cocok dan gitu dirasa karyanya juga oke nih buat dipajang di rumah kita, why not? Gitu betul. Itu dan sekarang juga kalau mau beli art kan banyak sekali caranya. Betul. Ya kan kalau dulu mungkin ya udah harus cash gitu. Tapi sekarang ini lebih dipermudah. Ada gitu. kok yang pakai sistem pay later ada Mas? Itu banyak fasilitas kan. Pay later, installment, kartu atau kredit juga. Cashback. Iya cashback ada juga. Itu pokoknya waktu ke art fair kemarin berebutan lah. Iya banyak. Ada opsi-opsinya karena kerja sama bank sekarang. Betul. Jadi bisa ada koordinasinya enak tuh. Benar. Jadi buat teman-teman anak muda yang sekarang ya kalau mau beli art kan udah banyak fasilitas ya. Datang ke art fair itu ya udah cari tahu aja. Terus kalau memang pastinya ada kebutuhan yang lain gitu, tapi suka dengan karya ini dan kayaknya manageable nih untuk dibeli. Affordable lah nih kayaknya nih gitu ya. Go ahead affordable tapi manageable dalam artian pengaturan pembayarannya. Gitu kan. Mau bisa 6 kali ataupun misalnya 12 kali ya udah gitu. Mumpung ada fasilitas tersebut. Kalau dulu mungkin kan enggak kan. Gitu. Jadi sih bahkan saya pun sempat merasa gengsi gitu ya. Maksudnya pengen punya tapi kayak kredit itu gimana ya? Coba waktu itu belum begitu. Kayaknya baru-baru ini deh. Pas beberapa art fair ini sudah mulai dilakukan. Kan? Mulai dilakukan. Waktu almarhum Pak Leo juga sudah mulai. Itu dia. Jadi pas saya tahu, ternyata bisa. Oh ya udah. Justru malah itu benefit buat si kolektor. Buat kolektor gitu. Karena kan kita juga kolektor. Bahkan saya kenal kolektor A gitu ya, yang memang gue kemarin udah beli tapi gue suka ini gitu. Terus daripada
kan gede kalau misalnya ngeluarin langsung gitu kan. Bisa dicicil ya udahlah. Bisa 12 kenapa harga nafas tuh ya. Gitu. Akhirnya punya karyanya juga kan, seneng kan. Paling nanti ya setiap bulan ya irit-irit dikit lah gitu kan. Atau bisnis lain kan tembus nih, ada lagi. Atau gitu. Atau malah mereka kredit lagi. Ada juga yang begitu. Ada. Karena dipermudah. Itu karena dipermudah baru 6 bulan belum selesai tapi ada yang bagus lagi, kredit lagi aja, installment lagi gitu. Benar. Jadi sekarang kalau mau beli art ya ada gampang. Jalan banyak lah untuk diatur, dibantu. Betul, tapi jangan juga yang maksud hati membelegur apa daya tangan tak sampai, ya udah biarin aja gitu, kita pendem aja. Artinya ya disesuaikan lah. Ya ini memang bukan buat kita. Gitu. Kadang-kadang saya pun juga ada koleksi yang misalnya saya suka seniman ini gitu, tapi memang udah sudah tidak terjangkau oleh saku saya gitu ya. Ya udah, toh kita pasti bisa menikmati. Betul. Bisa datang ke pameran, bisa melihat gitu kan. Jangan sampai akhirnya pengen punya banget malah mengorbankan yang lain, karena itu mungkin bisa terjadi. Gitu. Tapi memang dari Mas Ari apa yang pengen banget dan belum tercapai, boleh disebut gak? All Master mungkin? Kalau yang saya suka Jumaldi Alfi, ada karya belum ada ya berarti ya? Belum. Mungkin nanti Mas Yuli ada spesial. Maksudnya apa dikasih deh? Ya, spesial nanti kerja sama atau commission gitu. Spesial case kemarin, kan gede-gede dibikinnya Mas. Itu gede-gede. Bener-bener gede-gede. Kemarin saya lihat di Art Moments gitu ya, itu karya yang warnanya agak merah, orange, coklat itu suka banget. Jadi saya lihat situ tuh kayak ini aduh. Tapi gede banget kan? Gede banget. 2 meter kali 2 meter kali atau lebih gitu. Tapi suka banget gitu. Terus saya juga suka karyanya Pak Sunario. Saya suka karya Pak Sunario. Anaknya Arin saya suka karyanya gitu. Yang belum kesampaian untuk kanvasnya saya suka karyanya Noval. Yang kemarin yang saya suka udah terjual gitu, atau mungkin budgetnya gitu kan. Jadi saya tidak malu ya untuk mengakui apa adanya gitu kan. Karena memang tidak semua art juga bisa dibeli gitu kan. Betul. Jadi tetap tapi punya mimpi-mimpi. Saya pengen punya karya mereka. Kan afirmasi nih Mas. Itu. Siapa tahu dikasih kan. Tiba-tiba uang jatuh Mas Ari gitu. mau nih. Ya ada spesial deh gitu. Bisa jadi Mas. Cicilan 50 tahun. Kayak KPR jadinya. Terus belakangan saya lihat karyanya almarhum Sadali, saya suka gitu karena itu mulai lagi tuh kayak memang saya dulu sukanya abstrak, karya beliau kan abstrak gitu ya, saya suka gitu. Jadi ya itu sih ada mimpi-mimpi yang pengen ya nanti suatu saat bisa lah gitu, ataupun saya suka juga Putu Wijaya gitu kan, karena gede-gede juga tuh Mas. Gede-gede. Tapi saya suka goresannya, warnanya karena kayak ngelihat karyanya itu udah tahu ini karyanya mereka ini seniman-seniman Indonesia hebat, aset negara juga nih, pengen aja punya. One day. Amin, semoga ya. Amin. Jadi nanti yang nonton ini juga doain ya. Boleh. Kalau mau nyumbang juga boleh. Suruh aja Mas Ari buat pembukaan pameran. Kayak kemarin kan lagi sering Mas ya. Tapi kan kecil. Tapi saya pengen punyanya gede. Oh iya, boleh. Gede. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Iya, benar-benar. Tembok pasti cukup kok. Atau teman-teman yang punya koleksinya terus pengen nggak tahu taruh di mana, boleh. Taruh di tembok saya. Nah, boleh. Ya kan, atau di showroom saya kan. Bisa ya Mas. Ada cerita unik tuh. Waktu itu saya beli karyanya Catur Nugroho. Oke. Karena saya suka warna, komposisi, dan itu terbuat dari plastik. Gitu. Tidak pernah mengunjungi pamerannya, gitu. Cuma waktu itu lihat aja karyanya dari Instagram, gitu kan. Terus saya hubungi, saya suka. Oh harus kontak si galeri ini, whatever. Akhirnya dikirim katalognya, saya beli. Oke. Saya beli. Size-nya gede Mas? Sekitar 1 meter kali 80 kalau nggak salah ya. 1 kali 80. Barangnya datang, karyanya datang, tuh saya taruh di atas drinks cabinet di showroom saya. 4 hari jadi tahu nih. Kan kita jadi tahu. Oke. Ya udah. Jadi maksudnya sedih mana tahu karyanya udah. Oh. Anyway, jadi pas dipajang ada klien. Lihat karya. Iya. Saya suka ini. Pengen saya keep gitu ya, tapi dia
minta tolong dah, ini saya pengen saya suka banget karena cocok dengan interior saya. Oke. Akhirnya dia tahu deh. Karena aja ya udah terjual. Kan gak apa-apa, nanti siapa bisa beli lagi Mas. Betul. Jadi itu tidak bukan hal yang negatif. Benar. Dan saya masih mengikuti karya-karyanya dan pamerannya, bahkan tadi baru diundang pamerannya. Oke. Jadi saya memang tertarik dengan karya, cuma kalau boleh ada masukan ya, karya tersebut mungkin akan lebih bagus lagi kalau misalnya pakai plastik yang recycle. Oke. Karena waktu itu plastiknya baru ya? Baru, bukan recycle, tapi karyanya luar biasa dan saya suka banget dia punya konsep juga, karena kan Catur Nugroho juga orangnya sangat konseptual gitu. Jadi bukan cuman lukisan di medium tertentu gitu, tapi banyak sekali. Belum lama juga dia kan ada karya foto-foto yang dibikin sedemikian rupa dengan warna biru-biru, dan biru itu adalah satu warna yang kayaknya semua orang suka gitu, terutama saya gitu kan. Jadi ya itu juga seniman yang saya suka tuh, Catur Nugroho. Berarti bocoran tuh buat para seniman, warna-warna biru nih coba aja ditawarin Mas Ari. Waduh, besok banyak rame DM gitu. Ya. Tapi memang ya itu tadi ya, kayak ya saya juga kan suka rajin posting. Ya, karya yang saya beli bukan bermaksud pamer sebenarnya, bukan, tapi memang saya mensupport seniman ini gitu. Dan saya rasa kalau saya memposting ini mungkin follower saya yang kebetulan juga suka art akhirnya tertarik untuk membeli gitu kan, atau paling tidak cari tahu siapa seniman ini kayak gitu. Jadi ya saya seneng sih posting-posting apa yang saya koleksi gitu ya. Kan berbagi keindahan, berbagi supaya orang juga bisa menyukai juga kan. Betul. Gitu Mas. Bukan flexing yang negatif gitu. Bukan dan itu juga instastory ya. Iya. Jadi cuma numpang lewat. Satu hari gitu, lewat gitu. Kalau enggak nanti di screenshot ya. Iya. Itu beda tuh kalau itu kasusnya tuh. Pas sudah saya posting gitu ya di instastory, nggak lama ntar ada teman-temannya tuh DM gitu, menawarkan karya gitu kan. Tapi memang gimana ya? Ya sama aja lah kalau kayak di dunia seni suara gitu kan, kita mau apa, banyak sekali musisi baru yang bermunculan, penyanyi yang bermunculan, tetapi mungkin ya sekarang ada platform gitu kan yang bisa diapresiasi dan akhirnya bisa menghasilkan. Nah, untuk seniman itu selain karyanya dipajang di suatu pameran, ya mungkin di sosial media juga gitu kan, tapi kalau untuk karya seni itu kayaknya lebih baik memang direpresentasikan oleh galeri gitu, akan diapresiasi lebih. Kalau kami sebagai penyanyi mempunyai album record label gitu, jadi disitulah kita bisa diapresiasi lebih untuk nanti akhirnya harapannya memiliki pendapatan yang lebih dan memiliki kehidupan yang lebih baik gitu kan. Jadi kayaknya juga cukup berat ya bagi para seniman ini, seniman apapun gitu kan. Jadi buat mereka DM saya menawarkan karyanya, saya sih tidak keberatan. Saya lihat kok gitu. Kadang-kadang juga saya jawab ke mereka, terima kasih untuk informasinya, saya pelajari karyanya gitu. Kalau memang tidak suka ya jangan merasa nggak enak untuk untuk penolak gitu. Paham. Ada cara untuk menyampaikan seperti itu. Jangan baper lah ya gitu. Gak apa-apa sebenarnya. Kita pun juga yang mau jangan gak enakan untuk tidak membeli. Bilang aja nggak apa-apa. Buat si pelukis itu juga itu jangan baper. Iya gitu. Artinya kan ini komunikasi ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Ya kan kita nggak tahu. Bener. Dan tidak memaksa ya gitu. Bener. Kalau Dobi gimana? Apanya? Koleksi juga? Koleksi ada. Teman-teman Mas kan karena dulu satu kuliah bareng, sebelum lulus tuh kita emang dari tugas kuliah kita tuker-tukeran, tugas akhir tuker-tukeran. Kalau sesama seniman tuh begitu ya? Saling tuker-tukeran. Sampai ada tuh di momen aku ada nyimpen yang dimana dia udah oke gitu Mas. Dan karyanya yang bagus lagi? Ya karena tugas, jadi kita nggak tahu. Tapi kan biasanya kalau yang namanya seniman yang udah besar itu, kolektor itu akan mencari ke belakang. Dari awal dia kuliah, dari dia tugas akhir tuh dia mau cari gitu. Udah pengen koleksi juga. Dan aku ada tuh beberapa yang era kuliah gitu. Ada yang udah ditawar? Ada, tapi kita menghargai teman juga gitu. Dan sebenarnya sih teman juga nggak apa-apa kalau mau dilepas sebenarnya gitu. Walaupun itu dikasih kan udah akhirnya punya milik ya. Enak ya kalau misalnya nanya-nanya orang ya. Kayaknya mendingan saya jadi menginterview Mas Domi deh. Jadi namanya Arifnya podcast, APP jadinya. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Karena kita biasa menginterview orang gitu kan, ketika diinterview tuh ada
di belakang layar, wah, pas sudah kamera on, ya itu udah beda lagi tuh. Ngeset. Oke. Mas, ini kan karena mungkin ya udah Mas Ari tadi udah menjelaskan banyak soal koleksinya dan beragam dari misalnya dari segi entah itu tadi beberapa karya patung ada, fotografi ada, kanvas pastinya. Aku tuh juga melihat waktu riset nih ada info soal bagaimana Mas Ari memanage ruang namanya Murai Art Project itu. Bisa ceritakan sedikit gak sih itu dari emang posisi kolektor kok juga memanage tempat space ini? Itu gimana Mas? Ya, jadi Murai Art Projects itu diciptakan pas pandemi sih. Gitu, pas pandemi, tetapi sebelum itu diciptakan memang sudah punya keinginan untuk berkolaborasi karena kan saya punya furniture business. Jadi awalnya adalah mau mengkolaborasikan antara karya seni dengan seniman dan furniture. Awalnya dari situ dulu gitu. Tapi terjadilah pandemi. Nah pas terjadi pandemi, bisnis partner saya Pak Yudi Wanandi waktu itu memang beliau kan sudah berkecimpung di dunia art sudah lama gitu ya, menghubungi saya suatu malam gitu lagi anak-anak nonton Netflix, ditelepon, Riz, saya pengen balik lagi ke dunia art gitu, tapi bukan sebagai kolektor, tapi sebagai pelaku. Gitu kan. Loh, aku tanya kan kamu punya ini gitu kan, punya art juga. Oh, itu saya udah gak ada lagi. Ya udah, oke, ini saya punya konsep seperti ini. Saya ceritain bla 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 bla. Menarik tuh gitu. Yaudah kita ketemu. Ya, kita ketemuan, menyampaikan, terus akhirnya cocok gitu kan. Dan karena beliau juga lebih mengerti art kan juga saya di bisnisnya juga. Ya udah gitu. Jadi Murai Art Projects itu sebenarnya terbentuk itu dicetuskan di 2021. 21 pandemi ya? Pas pandemi. Tetapi karena pandemi waktu itu pas Delta atau apa gitu tinggi, Pak Yudi juga kena COVID, akhirnya mundur. Dan karena ada banyak larangan-larangan ya untuk bikin suatu acara. Akhirnya 2022 mulai mereda, kita bikinlah pameran pertama di Art Jakarta. Di Art Jakarta itu masih jualan lukisan ya, gitu masih jualan lukisan, terus juga kita coba jual NFT. Ya, era itu lagi lumayan. Saat itu. Walaupun kami juga belum mengerti apa sih, gitu. Tapi kita coba aja. Coba aja nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kolaborasi gitu kan dengan salah satu teman lah gitu ya. Kita pamerkan. Dari situ lanjut ke misi awal yang memang Murai Art Projects itu kenapa dibentuk. Jadi memang kita based on project. Terus lebih visi misinya ini adalah mengkolaborasikan antara seni rupa dengan ilmu disiplin yang lain. Ya, jadi itu bisa ilmu disiplin seperti arsitek, interior, fashion, gitu, musik. Jadi perkembangannya itu di situ, gitu, menciptakan sesuatu kolaborasi, gitu kan. Dan itu mungkin nggak banyak yang melakukan. Itu art fair banyak, tapi yang seperti ini kan belum. Dan kita mengkolaborasikannya pun juga dengan misalnya seniman yang muda dengan yang senior, gitu, ataupun seniman muda dengan arsitek yang sudah established, gitu. Jadi pengen mengawinkan aja gimana sih cross market juga, cross market, cross usia juga, gitu kan, terus cross ilmu disiplin juga, bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati untuk orang banyak, gitu ya, penikmat seni terutama seni rupa. Lalu untuk pameran perdana kita itu tahun 2022 setelah Art Jakarta, itu Art Jakarta kalau nggak salah Agustus apa waktu itu ya. Art Jakarta itu masih yang online kah atau sudah offline? Yang di Kemayoran. Sudah yang di Kemayoran. Sudah di Kemayoran ya. Boleh lepas masker gitu kan. Kita pameran perdana di situ, terus lanjut lagi kita di Senayan City, berkolaborasi dengan yaitu Bunga Yuri Despita dan Noval yang dua seniman muda yang kita tunjuk untuk berkolaborasi dengan Lawrence Howell. Dia adalah interior designer based in Singapore, tapi itu bisnis partner saya yang mendesain furniture. Jadi mengkolaborasikan nih antara seni rupa dengan furniture, menciptakan suatu produk. Gitu kan. Nah itu kita pameran perdana di Senayan City itu 2022. Terus ada beberapa supporter lah, termasuk TK
TK lantai ya, parket. Dan mereka suka dengan kita punya konsep. Akhirnya setelah acara tersebut mereka punya keinginan untuk membuat event di showroomnya, tapi yang ada kaitannya dengan art. Nah, akhirnya kita Murai Art Project, saya sama Pak Yudi meriset dan memilih siapa seniman-seniman yang bisa kurang lebih bermain dengan medium yang berbeda. Gitu. Terutama adalah material parketnya tersebut, kayu. Gitu ya. Akhirnya kita memilih 4 seniman saat itu, ada Maharani, ada Tutu Graf, ada Joko Fianto, dan Jemana Murti. Ya, mereka kan ini bermain di medium yang bukan kanvas nih ya. Explore mereka. Mereka sangat eksploratif lah gitu. Terus ya udah kita pilih mereka 4, tapi kita juga pengen bikin suatu pameran yang lainnya nih untuk mendukung semuanya, tetapi memiliki tema yang sama. Jadi kita bikin konsep, bikin tema, terus kita challenge seniman yang kita tunjuk untuk merespon daripada produk tersebut. Jadi itu kombinasi antara seni rupa dengan building material. Ya, itu karya kita bebaskan ke mereka. Kesenimannya. Gitu ya. Dan itu juga mendapat apresiasi. Pamerannya diselenggarakan di Alam Sutra ya, kan cukup jauh tuh. Lumayan. Dan itu, aduh, susah banget kan kalau untuk ngundang orang-orang untuk datang, terus juga bahkan untuk ngundang media juga gak gampang. Betul. Gitu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah saat itu yang datang banyak banget. Gitu. Responnya ya. Responnya pembukaan juga yang datang lebih dari 250 orang gitu kan. Terus media juga yang datang ada 23 media gitu. Jadi ya kita happy gitu. Terus 2024 kita ditawari untuk berpameran lagi di Senayan City gitu ya. Tapi saat itu kayaknya kan pas lagi politik ya, kampanye kayak gitulah. Jadi kayaknya ya udahlah kita tunda dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya kemarin di 2025 Murai Art Projects bikin 2 pameran. Yang pertama adalah solo exhibitionnya Pak Wayan Karja, ya, beliau seniman yang juga saya kagumi. Dari Bali, terus itu di bulan Februari 2025. Lalu yang kedua kita pameran 3 seniman. Ini juga kita challenge senimannya untuk bisa berkolaborasi, mengikuti temanya. Terus akhirnya mereka menciptakan juga satu lukisan kanvas dari 3 kolaborasi tangan mereka gitu, kolaborasi, dan itu mungkin buat mereka adalah pertama kalinya seperti itu. Itu bulan Mei, dan keduanya dilakukan di pamerannya di JP Life Space ya, di Jakarta Post ya, lantai 5 gitu. Jadi ya kita bikin ya fun aja gitu, based on projects gitu. Dan kedepannya kita pengen lagi menciptakan suatu pameran yang sifatnya juga kolaborasi, menciptakan suatu, belum tahu nih nanti apakah dengan arsitek atau mungkin juga dengan fashion designer. Nah itu kita tunggu aja. Berarti akan berkembang ke bidang-bidang yang lain. Ya, kita pengen memang itu salah satu goalsnya ya. Ciri khasnya Murai Art Projects ya, kolaborasi dengan ilmu disiplin lain. Jadi si Murai Art Project ini dengan Kukasa relate juga berarti Mas? Relate dong, tentunya ya, karena kan arsitek dengan ini ya. Iya, Kukasa kan furniture ya, terus interior juga. Tentunya kita memerlukan karya seni untuk bukan hanya melengkapi, tapi membuat suatu ruangan itu juga menjadi komplit dan indah gitu, mempunyai impact yang baik terhadap desain gitu kan secara keseluruhan. Jadi ada beberapa project juga yang memang dari Kukasa membutuhkan karya, itu bisa diwakilkan oleh Murai Art Projects. Betul. Jadi sangat ya saling menguntungkan gitu kan, saling menguntungkan, dan tentunya buat saya karena sudah memasuki dunia art gitu ya, untuk mencari suatu karya itu akhirnya jadi gampang gitu, karena saya punya akses gitu kan. Ini interiornya sudah selesai, kira-kira kurangnya apa nih gitu kan, kira-kira seniman siapa yang cocok karyanya untuk dipasang di sini
gitu. Udah ada tuh ya pikiran-pikiran. Betul. Kadang-kadang kita pajang aja gitu. Oke. Entah klien nanti akhirnya membeli atau tidak, kita serahkan ke mereka tanpa ada paksaan gitu. Tapi so far sih mereka beli. Oke. Gitu ya. Karena udah cocok gitu kan. Betul. Dan untungnya juga teman-teman suka support ya. Jadi teman-teman support kadang-kadang kita gue nih perlunya yang kayak begini, kira-kira siapa? Gitu. Mereka tuh udah tahu. Udah ada gambaran nih siapa. Yang modelnya kayak gini nih ada di sini gitu. Itu juga memudahkan kita untuk mencari karya. Iya, betul. Akhirnya udah bikin proposal ke klien dan ya gitu. Jadi saling mensupport. Gitu. Jadi memang ini ekosistemnya ada sendiri ya di Mas Ari ini ada Kukasanya, relate dengan Simurai Art Project kan. Dan beberapa art fair juga ikut ya Simurai ya. Kita ikut yang pertama itu. Betul. Kita ikut di 2022 Art Jakarta gitu. betul. Memang kita ditawarkan lagi sih oleh Art Jakarta, bahkan Art Moments juga gitu. Tapi kayaknya untuk kali ini kita mau coba fokus di menciptakan itu pameran sendiri yang memang karena kan kita nggak punya galeri Art Projects, jadi based on projects. Gitu. Betul. Jadi kita memang mau menciptakan nanti pameran bisa di tempat lain, tidak hanya di JP Live Space. Betul. Itu kemungkinan dalam waktu dekat ini juga kita sudah ditawari suatu tempat, mungkin kita akan berpameran di situ. Di mana Mas? Gedung DPR? Belum bisa. Di atasnya tuh. Iya bisa Mas. Ide yang brilian gitu ya. Bisa Mas bikin instalasi tuh yang masif-masif keren tuh ya kan. Wah keren tuh. Saya pengen ngembangin tapi takut ya. Kan kita tidak menjelekan loh. Oh iya benar-benar tidak menjelekan. Kita merespon ruang-ruang yang ada di sana Mas. Supaya mereka mungkin keluar meeting, rapat tuh jadi indah mata gitu. Ya, bukan cuma indah ya dan bisa adem, bisa terinspirasi untuk mendengarkan suara rakyat. Nah gitu ya. Terutama suara-suara seniman yang mewakili rakyat. Gitu. Boleh tuh. Boleh. Ide yang bagus. Iya. Oke teman-teman seniman. Kita langsung aja gimana nih pameran di kantor DPR. Ada beberapa. Ada ya? Ada. Kan di sana juga kan ada beberapa karya art juga dipajang. Ada. Dan mereka kan setiap partai politik itu punya ruang-ruang tuh. Dihiasi dengan karya Mas. Dia beli lukisan juga. Iya. Dan ada ruangan memang yang untuk buat pameran juga Mas. Wah, iya. Jadi kalau gitu kita pameran jangan di ruang juga ya, bisa di luar juga bisa. Biar masyarakat bisa menikmati gitu kan. Betul. Kayak di halamannya, mungkin di atas gedungnya gitu kan. Sculpture gede-gede itu kan terus keren tuh. Gede-gede roboh gitu. Ya udahlah ya, biarin aja gitu kan. Itu mewakili suara rakyat. Iya benar. Lagi panas sih Mas. Lagi panas ya. Tapi ide yang menarik tuh, bikin di halamannya juga cakep tuh kayaknya. Iya, kan tidak maksudnya tidak istilahnya menjelekan mereka, tapi kita merespon ruangnya itu. Betul, gitu. bisa. Itu bagian dari kita juga sebagai rakyat kan? Benar. Kan perwakilan rakyat Mas. Iya. Harusnya kita boleh dong. Harusnya. Harusnya mewakili. Kan gak merusak, justru memperindah. Ya. Gitu. Semoga kalian bisa memperindah. Iya Mas ya, mungkin. Gitu kan karya seniman juga loh gedung itu. Betul. Iya, era Soekarno itu dulu. Desainnya juga bagus kan. Bagus Mas. Kamu mau kemana sih? Maunya saya jawab apa? Enggak, aku mancing-mancing kan tapi oke, aman. Masih aman ya? Aman. Tidak perlu diedit. Enggak, ya kan? aman. Tapi tadi dipancing-pancing tapi enggak kena juga. Oke. Tapi gini, karya-karya yang memiliki pesan-pesan sosial, pesan-pesan politik itu juga nantinya saya ingin mengoleksi. Ada ke arah sana juga Mas? Iya, ke arah sana juga karena ya kayaknya hak semua orang ya, kita sebagai warga kan punya suara lah. Betul. Gitu. Terus kadang-kadang mungkin suara kita tidak kuat untuk menyampaikan gitu. Tetapi seniman ini memiliki ide suara melalui suatu karya. Paham. Ya, baik itu mengkritisi ataupun mungkin malah ada yang sifatnya positif gitu kan, tergantung memang terhadap situasinya gitu dan apa subjeknya yang diinginkan gitu. Jadi saya pengen sih punya karya yang pesannya ke sana terus juga bisa dinikmati dan sebenarnya kan banyak ya seniman Indonesia yang memang ke sana gitu. Art activism. Gitu. Mungkin nanti ke depan bisa juga tuh Mas dicari-cari, banyak kok Mas listnya. Betul, ya betul. Dan sekarang itu tadi saya masih baru, saya masih mempelajari gitu ya. Jadi mungkin dari range koleksi saya yang segini nantinya ke depan bisa mengikuti kolektor-kolektor yang lebih senior dari saya gitu ya, dan range-nya juga lebih luas gitu kan. Tadi pertanyaannya mediumnya yang apa yang saya punya gitu. Jadi nanti mungkin merambah ke cerita
apa yang narasi daripada karya yang saya punya tuh apa gitu kan. Biar semakin luas lagi. Bukan cuma yang indah-indah aja gitu kan. So far sih yang indah-indah sih, semua yang positif kan. Saya percaya hal yang positif dipajang bisa memberikan sesuatu yang baik. Betul, gitu kan. Jadi nanti kita bisa bikin karya pameran di gedung DPR MPR yang positif-positif bisa memberikan impact yang sangat baik untuk Indonesia. Benar gitu Mas. Siapa tahu iya dong Mas gitu. Kan kita nggak tahu Murai Project di sana kan ditawarin bisa aja Mas. Amin, mudah-mudahan. Iya, karena kan ini lumayan ini Mas ya, kalau dilihat kan Murai Project punya link sudah bagus. Untuk kebutuhan seniman semua udah gampang lah, tinggal kontak, udah punya list-listnya semua. Tinggal cari tempat kan? Ya cari tempat. Nah tempatnya itu udah benar. Ya ntar kita cari ya. Iya. Tapi karena kita juga kan dalam berpameran nggak melulu menciptakan ya karya terus kolaborasi. Tapi kadang-kadang kita juga memikirkan gimana ya cara itu karya itu bisa dikoleksi. Jadi sempat emang harus juga berpikir kayak gitu Mas ya? Ya mungkin pada akhirnya juga begitu ya. Kalau bisa dinikmati dan dikoleksi, kita tentunya juga happy kan, karena kita untuk membuat suatu event atau pameran mengeluarkan dana. Betul. Kalau misalnya cuma bisa dinikmati tapi bisa tidak dikoleksi, ya susah juga ya. Gitu betul. kan. Karena ada produksi-produksi yang harus di cover kan. Tapi itu adalah challenge juga tentunya. Saya percaya sih bagi teman-teman yang punya galeri apalagi gitu kan, dan banyak sekali seniman yang ingin sekali karyanya dipamerkan dan meminta teman-teman galeri atau bahkan kami Murai Art Projects gitu ya. Tapi ya kita memilih juga sih, memilih dalam artian ya ada selera pasarnya. Terus bagaimana kalau seniman ini karyanya dikolaborasikan dengan mereka nih, kira-kira aman nggak? Karena kan kita juga harus melihat batasan-batasan. Nggak semua bisa dikolaborasikan gitu ya. Karakter seniman A dengan B mungkin nggak dapet nih. Berbeda, ada gitu Mas. Terus atau desainer A, fashion designer ini bisa nggak nih kolaborasi gitu? Ketika kedua-duanya mungkin punya idealisme yang sangat kuat. Gitu ya. Itu kita pikirin sih sampai sejauh itu. Sampai akhirnya ini kayaknya oke. Coba kita ketemu ya. So far sih oke. Berarti kalau dari segi kurasi itu Mas Ari tandemannya sama siapa? Saya sama Pak Yudi. Hanya berdua itu yang untuk mengkurasi, memilih ya? Ya, tapi kan kami juga menunjuk kurator. Ada juga ya? Ada juga kurator yang di pameran kita yang 2023 itu, Bob Adrian itu kita tunjuk menjadi kurator untuk pameran tersebut. Dan yang kita tunjuk karena memang dia muda. Jadi kita Murai ini pengen sekali punya teman-teman yang bergerak di ekosistem seni ini ada cross usia. Gitu. Jadi ada yang anak mudanya, ada yang seniornya juga. Kalau pameran kita yang pertama di 2022 di Senayan City itu ada Mas Enin. Ya, ini Mas Enin udah kurator senior gitu. Terus yang kedua kita pengen yang anak muda, ada Bob Adrian gitu kan. Terus pameran yang di JPLA Space yang pertama itu dikurasi oleh Mas Pam. Mas Pam, terus untuk yang kemarin terakhir aku datang ya. Aku datang. Ada yang Rato itu Mas Batu. Kurator dari Bandung. Beliau juga seorang dosen. Gitu ya. Terus selebihnya sih ya saya sama Pak Yudi kita pasti udah dari awal udah milih dulu, baru itu setelah itu kita konsultasi dengan kurator bagaimana, dan biasanya kan ada masukan-masukan dari mereka, kita tampung ya kita buat. Gitu. Jadi tetap diskusi juga Mas ya? Perlu karena kalau enggak gimana ya, kan ini ide bersama ya. Dan artisnya kan bukan saya gitu kan. Artisnya mereka, kami hanya bisa melihat kayak sepertinya nih karya-karya ini dan seniman-seniman ini yang bisa mewakili apa yang kita visikan gitu. Karena memang kadang kolaborasi itu kita harus lihat-lihat juga ya. Artinya nggak bisa langsung A dengan B itu belum tentu tuh. Wah, bisa kita harus nanti tahu perspektifnya dulu nih. A-nya gimana, karakter B gimana, C gimana gitu. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang kita juga pengen gitu. banget nih. Testing gitu ya. Iya, kan biar challenge juga. Iya, challenge buat mereka ya, gimana ya gitu. Tapi rata-rata yang kita
lihat sih, kita jadiin ini, kita tandemin udah tahu sih karyanya dia akan kayaknya belum ada yang ngetes gitu banget belum ya? Belum. Jadi so far dari beberapa pameran yang kita bikin, semua senimannya sangat kooperatif. Ya dari yang pertama ada Noval dengan Bunga itu sangat kooperatif. Bahkan saya sendiri gitu ya kayak heran sebegitu perfeksionisnya mereka. Jadi mereka pengen sekali karyanya tuh memang bagus gitu dengan pemikiran mereka yang kadang-kadang cara kerjanya juga kami melihat sampai sebegitunya ya gitu. Tapi disitulah akhirnya karyanya menjadi maksimal, bagus dan bisa dinikmati. Betul. Gitu. Jadi di situ akhirnya karena saya menjadi pelaku bukan hanya mengoleksi, akhirnya saya belajar juga gitu, dari sisi senimannya gitu. Jadi kenapa kalau dari sisi kolektor misalnya mengomentari ini ternyata memang seribet itu untuk menciptakan suatu karya tuh nggak mudah, nggak asal-asalan juga, nggak asal-asalan prosesnya, bahkan hal-hal yang kita pikir itu mah gampang tinggal misalnya cuma cat garis gini gitu, ternyata enggak loh gitu. Ternyata itu memerlukan ada yang alat-alat kayak proyektor untuk itu menjadi presisi gitu. Terus warnanya juga dari warna yang kita kasih, karena kan biasanya mereka melukis pakai akrilik gitu kan. Ini pakai cat yang warnanya yang kita bikin catnya karena untuk mengecat furniture gitu kan. Itu pun dari misalnya kita pilih kasih color palette let's say 10 warna nih. Yang dipilih 8 sama mereka. Dari 8 ini mereka campur sendiri gitu kan, mereka campur sendiri sampai akhirnya di pabrik yang mau itu juga susah. Karena kan itu tangannya si seniman. Betul. Gitu. Jadi dan memang ada challenge tersendiri seperti yang di furniture yang pameran pertama ya. Itu kan function, ada fungsinya. Betul. Gitu kayak drinks kabinet, meja makan. Itu ada karya seni yang bisa digunakan. Bisa direspon ya. Bisa direspon, ada fungsinya untuk menaruh gelas atau menaruh piring seperti itu kan. Dan buat mereka tuh kayak sesuatu yang satu baru, kedua ini gimana ya gitu kan. Tapi ada ternyata apresiasinya sangat tinggi. Bahkan belum lama saya ketemu ada beberapa teman yang kapan lagi bikin yang begitu. Karena udah tunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu dan memang harus konsisten sih. Nggak bisa cuma sekali terus hilang gitu. Yang yang furniture ini. Itu kita juga sudah berpikir untuk lagi memproduksi dan buat dan kira-kira siapa senimannya. Kebetulan besok saya meeting sama Pak Gigi gitu kan. Jadi saya habis dari sini punya ada ya gitu. Karena atau saya mengarang ditunggu-tunggu tuh gitu. Iya. Tapi sebenarnya ketika Mas Ari melihat bahwa ini berpotensi dan ini menghasilkan, tadi kenapa nggak dibikin konsisten aja Mas? Misalnya let's say setahun dibikin 4 kali launching gitu, memungkinkan nggak? Kalau setahun 4 kali kayaknya berat ya. Karena untuk menciptakan ide tersebut aja. Prosesnya panjang. Berarti let's say minimal? Setahun sekali konsisten sih. Gitu mungkin dari skup yang kecil jumlahnya akhirnya semakin besar. Saya rasa seniman sekarang itu banyak sekali yang atau antusias dengan hal-hal yang berbau kolaborasi. Gitu sama dengan musik kan. Betul. Tapi sekarang ini seni rupa nih kayaknya lagi seneng-senengnya untuk melakukan hal tersebut. Betul. Gitu. Jadi kenapa enggak dieksplor gitu kan. Kan kita sudah lihat ada 2 seniman yang melukis di satu kanvas, 3 seniman yang melukis di satu kanvas. Cuman bagaimana menciptakan, itu dia menciptakan karyanya itu jadi bisa dinikmati, itu yang agak challenging. Betul. Gitu. Terus kita memperkenalkan hal-hal yang baru ini ke masyarakat dan mengedukasi mereka untuk mengapresiasi dan menyukai itu adalah PR kami ya sebagai penyelenggara. Tapi memang sepertinya kita harus konsisten mengadakan terus sampai akhirnya mereka bisa menikmati dan mengapresiasi. Karena memang untuk kita bikin mungkin tapi bagaimana PR-nya lagi adalah ini bisa dimiliki sama mereka itu Mas ya? Itu, ya kan dibeli kan? Iya makanya. Dan tapi pameran kita yang pertama ya puji Tuhan syukur juga ada yang beli gitu ya. Tapi memang PR karena kan nggak murah. Tapi costnya untuk bikin juga nggak murah. Betul. Prosesnya panjang. Sebenarnya kalau kita mau menempatkan harga gitu daripada suatu karya, terutama karya kolaborasi dengan furniture gitu ya. Itu ada variabel-variabel yang tidak bisa istilahnya
dihitung secara detail, itu lebih ke value senimannya daripada pemikiran senimannya, gitu. Dan ide daripada kolaborasinya dengan kedua dari seniman dan interior design ini, pemikiran mereka menciptakan suatu karya itu kan kayak nggak ada value. Betul. Gitu. Gak ada pasarnya berapa itu nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kalau misalnya produksinya tahu misalnya sekian. Gitu. Yes. Tapi kira-kira harga jual yang pas tuh gimana? Gitu. Karena kan di situ ada nama seniman. Kadang-kadang juga seniman yang sudah established atau seniman emerging yang lagi bagus, harganya juga udah. Oh, kalau kanvas aja segitu, ini bagaimana? Kayak gitu kan. Ya. Tapi itu menyenangkan buat saya. Gitu, menyenangkan karena banyak belajar ya. Gitu. Oh, bahkan pernah berpikir gini, oh ternyata kita salah ya untuk menaruh harga tersebut misalnya gitu kan. Baiknya mungkin segini. Nah itu kita belajar untuk kedepannya untuk lebih tepat lagi untuk menawarkan ke publik gitu sih. Berarti kan memang ada diskusi sebelum ini launching dan seniman harus juga berkontribusi harganya nih gimana ya. Betul. Jadi harus ada tektokan juga ya. Betul, semuanya sih terlibat. Oke. Jadi menentukan harga juga. Ya dan kami Murai Art Project sih selalu terbuka dengan seniman ya. Mengenai kira-kira bagaimana, baiknya seperti apa gitu. Bahkan ada yang memang udah kayak ada advance fee gitu ya. Itu tadi untuk mengapresiasi waktu mereka gitu kan. Mereka punya value baik itu waktu dan juga ide. Nah itu kita sebisa mungkin kami itu mensupport sesuai dengan apa yang daripada nilai mereka gitu. Ini sudah profesional sekali Mas ya. Itu dan ya itu tapi costnya juga jadi lumayan. Betul. Cuman memang mereka harus, karena saya juga berangkat dari dunia seni ya. Bisa menghargai orang. Walaupun berbeda gitu kan, saya ditarik suara. Tapi kayak misalnya saya diundang gitu kan, datang. Terus nyanyi dong, oke 1-2 it's okay lah ya, 1-2 kali gitu. Tapi lama-lama ya kita pun juga punya value. Kita belajar nyanyi dulunya, terus kita mengikuti kompetisi-kompetisi yang akhirnya diakui dan memiliki album single-single gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau sukarela gitu. Tapi ada hal-hal yang memang ini kita punya value gitu. Itu saya lakukan kepada seniman juga. Gitu. Tapi di sini aku nggak nyuruh nyanyi kok Mas, aman. Iya cerita aja lah. Cerita aja. Kalau disuruh nyanyi nanti saya minta bayaran. Iya jangan. Kita kan ngeri juga nih bayarannya. Jangan. Ngobrol aja gitu. Jadi ya menyenangkan sih di Murai Art Project ini gitu. Dan kita juga mengapresiasi teman-teman yang lain gitu kan ya. Maksudnya kita berbeda deh, kita based on project gitu. Kadang-kadang kayak kesannya fun aja gitu. Biar yang lain punya identitas masing-masing. Yang galeri, ada ruangnya, yang art fair-nya tipenya A, yang art fair ini tipenya B. Kami adalah gitu. Punya marketnya masing-masing, punya space-nya masing-masing. Betul ya, karena kan Murai Art Project bukan galeri, kita juga bukan art fair gitu. Kita benar-benar based on project, mengkolaborasikan ilmu disiplin yang berbeda dari seni rupa dan lain-lain. Jadi kita kombinasikan, menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati. Gitu. Kalau pertanyaan paling gampang, Murai itu apa sih Mas? Nama Murai itu burung. Oh, bukan dari nama apa gitu. Enggak ada singkatan apa ya, emang benar-benar literally burung. Bener, aku Murai itu kayak burung atau bener? Burung, karena kan waktu pemilihan nama tuh. Ini filosofinya apa nih? Ya waktu pemilihan nama itu ya yang kita mau kan burung murai itu kan cantik, suaranya juga bagus. Sering dilomba-lombain malah. Itu. Terus burung kan bisa terbang. Tinggi gitu. Jadi yang kita ingini adalah Murai Art Project ini bisa terbang burung tinggi. murai, cantik, suara bagus, bisa terbang tinggi gitu. Jadi dan juga yang bahkan yang sudah dilombakan itu harganya juga mahal. Ngeri. Itu, jadi mereka tuh kayak seniman, bekas galeri di mana, pameran di mana, cuman ini kayak lomba di mana gitu-gitu Mas. Betul. Ada CV-nya tuh. Bener, ada CV-nya lomba di mana. Pas saya lihat aja pas Google gitu kan, googling. Gila ya, burung bisa segitu harganya. Bener, gitu. Karena di Bekasi menang, dibawa ke Tangerang menang. Jadi dia tuh ngerti banget. Ngerti banget. Melihara burung dulu aja. Waktu di Jogja ada tetangga yang main kayak gitu. Jadi dia dari tempat ke tempat itu menang. Dan itu memang dia punya nama si burung itu. Dan ketika nanti ada waktunya dijual, angkanya ngeri. Itu dia. Karena sama kayak seniman. Seniman itu kan kalau pertama di galeri pameran, responnya bagus.
diundang galeri B. Oke, kayak gitu-gitu Mas, sama. Solo exhibition terus juga terjual habis. Udahlah itu. Hampir sama ya? Makin sama. Hampir sama. Jadi kami mempunyai mimpi agar Murai Art Projects ini bisa terbang tinggi gitulah. Terus berprogres. Terus belajar, bisa mensupport terutama teman-teman seniman. Gitu. Jadi kami mempunyai, ibaratnya anggaplah kami ini platform untuk bisa mereka berkarya, tapi bukan hanya karya lukisan saja gitu. Yang lain pun kita pengennya itu ya seperti yang kemarin ada Rato, Gula dan Apin berkolaborasi menciptakan satu Panjat Pinang sculpture. Itu pun menarik sih. Itu pun challenge gitu buat mereka karena ide awalnya adalah bisa nggak lu bikin satu karya baru tapi ini bertiga bareng tapi jadi satu karakter gitu. Itu menarik tuh. Buat mereka juga pusing kan satu karakter. Karena kalau satu karakter kan 3 orang berarti karakter baru. Karena beda-beda sendiri tuh. Itu. Nah, mereka itu bertiga ya berdiskusi entah gimana akhirnya menciptakan ini idenya. Dan menurut kami itu sangat luar biasa itu gitu sih. Idenya adalah dari Panjat Pinang. Lokal banget Mas. Itu. Indonesia banget. Tapi karakternya mereka masing-masing. Ada semua di situ. Apa yang malah yang kita imajinasikan berbeda, tetapi it's even better gitu ya. Dan filosofinya adalah mereka memanjat untuk meraih sesuatu yang mereka impikan. Betul. Dan ada gotong royongnya di situ untuk saling mensupport, membantu sampai akhirnya mencapai mimpi mereka. Gitu. Jadi ibaratnya mereka ini judulnya kan pamerannya The Knight's Dreams gitu. Jadi kesatria pemimpi ya. Pemimpinya mereka nih walaupun mereka kesatria bukan diibaratkan kesatria yang harus bertarung gitu. Betul. Sesama kesatria lain gitu. Tapi kesatrianya bertarung dengan mimpinya mereka untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Dan oke banget Mas. Ya. Ketika ada kolektor yang mau beli misalnya, itu semua ada 3 seniman. Dan itu terjual. Sudah pasti. Karena itu dengan karya yang seperti itu jadi punya 3 seniman. Itu benar. Itu Mas. Cuman bikin satu ya? Ada berapa edisi itu Mas? Itu ada 5 edisi. 5 edisi ya? Iya, jadi masih kalau ada yang mau beli. Boleh. Sekalian promo boleh Mas. Di sini bukan ya. Tapi untuk misalnya gini kan tadi memang Mas Ari ini bilang tidak ada space. Atau tidak ada ruangan. Ketika orang yang misalnya berminat mau misalnya ngelihat dari project Mas Ari ini menarik kayak kemarin yang karyanya Rato atau Apin, itu bisa dapetnya di mana sih Mas? Bisa kontak ke atau DM kami lah ya di Instagram. Ada tuh. Atau ada nomor kontaknya juga. Tapi di Instagram boleh DM kami. Itu artinya nanti diarahkan kemana Mas? Ada emang yang buat display kah? Ada adminnya, terus kita kan masih ada stoknya. Jadi nanti bisa kita kirimin katalog yang masih available. Oke. Tapi ada beberapa item atau karya yang kami akan develop karena dari yang kemarin itu kan ada selain lukisan ada patung. Betul. Dan masing-masing seniman menciptakan 5 karakternya 5 karakter masing-masing. Yes. Nah yang kita cetak kemarin masing-masing tuh 2. Akan ada dibanyakin lagi. Dan karena masih ada sisa 3 karakter yang belum kita develop, nanti akan kita develop gitu. Cuma kita ingin menunggu momen kira-kira mau berkolaborasi di mana dengan galeri mana gitu. Gue suka sih yang Apin tenis tuh, wah gila, itu keren warnanya sih. Bagus ya. Gula dan Rato juga karena kalau Rato tuh kan ada gitar gitu kan. Kalau si Gula lebih warna-warna juga gitu. Bener. Kan. Tapi memang kalau bicara soal sculpture-nya ya, mungkin karena Apin dan Gula udah duluan bermain ya di sana. Gula yang sudah duluan, tetapi Apin belum. Cuma mungkin karakternya itu kan memang dari dulu mereka bikinnya udah tahu tuh. Apin seperti itu, Gula seperti itu. Untuk Rato mungkin saat itu masih baru. Benar. Gitu kan. Jadi kan challenge-nya adalah bagaimana menciptakan suatu karakter agar kohesif nih dengan teman-teman yang lain yang udah punya karakter kuat dari karyanya, ya kan. Akhirnya Rato menciptakanlah karakter tersebut gitu dan menciptakan patungnya. Memang kalau dilihat Gula dan Apin mungkin lebih dinamis karena seakan-akan dia kayak bergerak kan ya. Basket, tenis untuk si Apin, Gula bermain dengan tangan untuk menciptakan suatu bayangan gitu kan. Gula ini benar-benar ya udah
Rato ada gitar gitu-gitu ya, gitar, sepatu boot ya. Tapi ada karya Rato yang kita belum develop yang menurut saya tuh menarik. Yang karakter anjingnya itu kan? Karakter anjingnya, tapi maksudnya gerakannya, posisi gestur gitu. ya. Gestur. Gesturnya yang menurut saya menarik, ini perlu di develop dan itu lebih dinamis gitu. Kelihatannya lebih kayak ya real aja gitu. Belum sampai. Belum kita lagi develop, dan yang 2 karya Rato yang main gitar dan megang api dan air itu lagi dilukis sama dia. Gitu. Nanti kita pamerkan. Akan ada lagi nanti kejutan-kejutan berarti Mas. Ya, ditunggu aja. Di akun di Murai Art Project. Di Murai Art Project ya. Karena itu tadi menciptakan suatu eksibisi. Betul. Itu kan enggak cuma yang udah pameran karya ini aja, enggak. Kita juga harus mikir gitu. Kira-kira momennya bagaimana, yang pas, terus di mana, temanya apa. Seperti betul. Gitu. Sebelum berakhir nih Mas, ada nggak dari Mas Ari dia mau dibagi advice tentang bagaimana mungkin kalau dari perspektif Mas Ari kan kolektor, mau berbagi untuk si para kolektor yang baru atau seniman mungkin Mas? Ya itu tadi seni rupa gitu ya, itu untuk semua kalangan. Ya, karena seniman pun menciptakan karya dari prosesnya sekolah dulu. Ya. Dari proses tidak punya uang, ya tidak bisa beli material yang mahal, itu kan akrilik yang mahal, sampai akhirnya berproses bisa menciptakan karya bagus dengan media yang beraneka ragam dan kualitas daripada material yang bagus gitu. Dari kolektor pun seperti itu, dari mulai yang mengoleksi karya-karya yang mungkin terjangkau, affordable, sampai akhirnya yang bisa suatu saat kita bisa mengoleksi karya yang mungkin old master misalnya. Old master, established. Tapi kalau boleh saran, kita mengoleksi seniman yang kita kenal dan kita ikuti. Kenal tuh bukan personal gitu, tapi mengenali siapa seniman ini, karya-karyanya seperti apa, mereka ini sudah berpameran di mana saja gitu. Jadi mengikuti dari awal karir. Dan kita mengerti karena kadang-kadang old master itu kita nggak hidup di zaman di eranya, di era mereka berkarya, berproses gitu. Jadi menurut saya boleh mungkin suatu saat nanti saya pengen punya mimpi mempunyai satu karya old master, tapi mulailah koleksi karena kita masih baru dari situ, dan jangan berkecil hati ketika kita berkumpul bersama kolektor ketika menceritakan masing-masing koleksinya. Karena kolektor yang udah established dan di atas sana mereka juga memulainya dari bawah. Gitu. Jadi ya udah kita dengarkan mereka, tapi kita ikuti perjalanan dari mereka juga mengoleksi. Jadi menurut saya ya itu, mulailah mengoleksi dari apa yang kita tahu, kita kenal, kita ikuti daripada seniman tersebut. Kalau untuk seniman Mas? Untuk supaya bisa dicintai atau disukai kolektor ada nggak? Dari Mas siapa tahu kan, karena mungkin dari Mas Ari kan sering kan di DM, Mas Ari ini ada karya baru nih, gimana tuh kalau perspektif Mas Ari sendiri? Iya, jadi saya ini cukup menyukai atau selama karya itu mau bentuknya apa saya bisa menikmati, saya sih apresiasi gitu. Tapi tentunya mereka juga punya idealisme tersendiri. Dan itu bagus mempunyai idealisme karena akhirnya membentuk karakter mereka gitu. Tapi mungkin boleh mengikuti pasar, tapi jangan terlalu mengikuti pasar sampai akhirnya hilang identitas. Ya, itu banyak sekali beberapa tahun lalu yang memang lagi ngetren, ada unsur animasinya, whimsical, akhirnya semua ikut-ikutan ke situ gitu. Jadi kami pun yang mengoleksi juga jadi bingung kok begini semua. Gitu. Jadi identitas diri itu penting sekali, jangan sampai hilang. Ya tentunya pasti harus terus menggambar gitu ya. Masukan-masukan dari kami bisa disaring, mungkin ya yang bagus 15% diambil, selebihnya harus dari mereka karena individualitas, identitas, signature mereka itu sangat penting sampai akhirnya ya udah diakui. Dan ketika kita melihat karya mereka, kita kenal itu adalah si A, itu adalah si B gitu. Karena ada seniman yang mungkin saya kurang suka di awalnya, tapi berproses sampai akhirnya keren gitu. Karena mungkin juga mereka mendengarkan masukan-masukan, tapi juga tetap menjaga mereka punya
identitas, dan itu penting daripada kita ngikut-ngikut misalnya mereka ikut-ikut, oh lagi ngetrennya begini saya ikut deh, ikan hiu, astronot semua gitu, tapi pembedanya apa gitu. Jadi narasinya penting, skill tentunya, karena kami kolektor itu juga mengapresiasi skill dari goresan tangannya mereka, pencampuran warna mereka, cerita di balik karya mereka sampai kita akhirnya mau mengoleksi gitu. Yang pasti never give up. Keep doing, keep on doing it. Melukis terus. Oke, jadi memang itu aja ya. Sebenarnya kan balik lagi emang jangan mengikuti apa yang dimau pasar gitu ya. Artinya mungkin boleh ngambil dikit aja, tapi tetap ada yang namanya dari ide si seniman itu sendiri ya. Iya, karena dari situ kan ada identitas dan signaturenya seniman tersebut. Karena kalau enggak sama aja gitu. Kalau misalnya akhirnya seniman A dengan seniman B mirip-mirip, akhirnya kita jadi ya udah gitu kan, mungkin mengoleksi yang ini aja gitu. Karena ada gesekan kesamaan di situ. Nah, gimana caranya bisa menciptakan pembeda, walaupun misalnya sama-sama abstrak, sama-sama realis gitu, tapi ada pembedanya apa gitu. Jangan sampai akhirnya karena saya lihat ada beberapa karya yang mirip-mirip ya, sampai akhirnya kita bingung ini siapa sih gitu. Nah itu terus kalau misalnya untuk pergi ke pasar yang global gitu, tentunya konteks daripada karya tersebut bisa mewakili juga secara global ya. Karena kalau memang subject mattersnya itu memang sangat Indonesia, tentunya kolektor Indonesia yang bisa menikmati. Tapi saya apresiasi banyak seniman Indonesia yang juga sudah pergi ke mancanegara dan karya-karyanya dipamerkan di luar negeri gitu kan. Ada yang tetap mempertahankan harga, ada yang akhirnya juga perbedaan harganya sangat signifikan. Ya harapannya semoga mereka juga bisa melihat pasar Indonesia, kolektor Indonesia, jangan tiba-tiba sudah di luar negeri di sana harganya sekian gitu kan. Akhirnya dilupakan yang di sini karena karir masih panjang. Kalaupun memang berhasil di luar, tentunya itu yang dipertahankan di sana. Gimana menjaganya? Karena kan pengennya sustainable gitu, untuk jangka waktu yang panjang, bukan cuma di sana lagi naik, terus tiba-tiba di sini harganya berubah, akhirnya ditinggali oleh kolektor gitu ya. Tapi saya mengapresiasi mereka sih, buat mereka yang bisa berpameran di luar negeri, karena nggak banyak ya seniman yang bisa diapresiasi di luar negeri. Kalau memang standarnya sudah segitu, tinggal pikirin aja gimana caranya dari standar itu bisa disesuaikan. Gitu. Jadi kan disesuaikan tuh ya dari skillnya, dari idenya, narasi dari cerita itu akan harus lebih menarik lagi gitu. Jadi challenge buat teman-teman seniman yang sudah diapresiasi di luar negeri, ketika membuat karya dan dipamerkan di Indonesia, gimana caranya elevate gitu kan, dia punya karya yang di luar sana gitu. Karena ada beberapa seniman gitu ya, salah satunya saya approach juga, saya tanya gitu, saya juga tidak, justru saya bangga gitu karena dia juga bisa naik gitu. Cuma saya bilang pertahankan itu, tanggung jawabnya sekarang adalah menciptakan karya yang sesuai dengan harga tersebut. Betul. Gitu sih. Karena yang susah tuh mempertahankan, Mas. Itu dia. Iya kan? Sesama MC juga gitu, host juga gitu. Iya, sebagai Mas Ari pasti lebih paham lah ya. Misalnya MC, deh harganya segini. Ya performance-nya kita juga segitu gitu. Karena ekspektasi daripada klien pasti di situ. Pas kita sudah menentukan harga di sini, ternyata kualitasnya di sini, waduh, lewat deh. Betul, Mas. Gitu. Karena yang lain-lain udah menunggu nih ya. Exactly. Banyak generasi berikutnya yang mungkin lebih baik dari kita, lebih cakep, lebih ganteng gitu kan, lebih cantik, dan lebih pintar. Ya mereka banyak pilihan. Betul. Ya, hari ini lagi kan? Exactly. Begitu juga di dunia seni kan sama. Banyak pilihan, apalagi bagi kami kolektor, banyak pilihan juga. Tapi apakah banyak kolektor? Nah itu suatu pertanyaan yang rumit mungkin ya untuk dijawab. Gitu kan. Itu akan jadi topik selanjutnya itu, Mas. Ya kan? Karena kalau kami kan kita memiliki power untuk menikmati dan membeli, gitu ya. Tapi ya itu dia, tidak gampang menjadi seniman, baik itu seniman seni rupa ataupun kayak kita gitu kan, seniman di dunia seni suara
gitu. Selalu ada kritik. Betul gitu. Mas. Jadi tapi kita harus pelajari, kita terima gitu. Dan adaptif, menerima masukan, kritik, saran gitu Mas. Kesannya tua banget ya gue. Tapi ada nggak yang kalau buat tadi kan udah disebut mungkin dari segi seniman dan kolektor, kalau galeri ada nggak? Kalau galeri mungkin bukan mengkritik ya, tapi misalnya gini, siapa tahu ada semacam kayak mutakhir ya, ide-ide kayak tadi kan itu kita ngomongin cicilan, kerja sama bank, mungkin ada nggak nih saran buat galeri supaya mempermudah si kolektor mengoleksi gitu Mas? Maksudnya kita nggak tidak menjelekan, inovasi. Tapi gini, kalau yang saya tahu gitu ya, teman-teman pemilik galeri rata-rata mereka sangat kooperatif dan bisa nyicil ya. Bahkan mereka justru bisa ini bisa itu loh gitu. Karena ngasih opsi-opsi. Betul, karena kan buat mereka juga menjual karya seni itu prestasi tersendiri. Betul. Semakin banyak karya yang dijual, tentunya galerinya namanya baik. Persis. Gitu kan, banyak tentunya teman-teman seniman yang akhirnya mau karyanya dipajang di galeri tersebut. Karena kan seniman juga ya ini dia. Kolektor punya kekuatan, tapi seniman juga punya kekuatan. Ketika nama seniman tersebut juga sudah naik, karyanya juga sudah diapresiasi dan dikoleksi banyak orang, seniman juga memiliki hak untuk bisa memilih kira-kira galeri mana yang baik menurut mereka mewakili karyanya. Itu kan karena galeri juga punya ciri khas kan. Betul. Yang ini lebih kemana, pasarnya di mana, lebih mudah, lebih marketnya lebih established kah, eksekutif kah, atau old money. Itu kan itu udah ada karakternya. Ada karakternya masing-masing gitu. Jadi untuk seniman juga mungkin lebih pintar juga nantinya untuk pilih-pilih. Kayaknya. Dan saya rasa mereka juga cukup jeli gitu. Kayaknya udah tahu, kayaknya karya saya ini lebih cocok di ke galeri A nih, atau enggak ke D nih gitu. Betul. Dan menurut saya hampir semua, karena saya mengoleksi itu dari beberapa galeri. Teman-teman pemilik galeri itu sangat membantu lah, meringankan. Kalau memang ada program yang ditawarkan oleh bank gitu ya, bekerja sama dengan bank, mereka justru lo harus gini. Jadi seneng. Kita nih, bisa gitu ya. Oke, tadinya mau beli 1 jadi beli 2. Iya, betul. Itu jadi dan buat mereka tuh gak mudah gitu. Karena punya galeri itu susah Mas. Harus bisa, kan harus rutin ya. Karena mereka punya fixed cost, biaya-biaya yang juga harus dikeluarkan gitu kan. Dan bisa menjual. Kadang-kadang mungkin ketika pameran dari berapa karya, 20 karya misalnya, atau berapa karya yang dipamerkan, mungkin hanya 10% yang terjual. Betul. Gitu. Apalagi saingan semakin banyak. Waduh, banyak Mas. Ya, banyak galeri-galeri yang baru, atau mungkin yang tidak punya galeri gitu kan. Bisa direct sell juga tuh. Bisa direct sell juga gitu. Jadi saya sih angkat topi deh buat teman-teman yang punya galeri, karena it's not easy for them to create, to do exhibition. Bayangin kalau misal setiap bulan, itu pikiran, tenaga. Ya Mas Ari kan ngerasain di Murah Art Project kan. Jadi bisa tahu gambaran galeri gimana. Itu pameran pertama ya. Pameran pertama di Murah Art Project banyak kayak senggol, awas lo senggol apa. Itu aja kayak senggol gebuk gitu. Karena susah Mas. Waduh. Capeknya tengah malam kita harus tenaga pikiran semuanya. Kita juga harus gimana bisa merangkul teman seniman, karena kan kita nggak mau menyenggol mereka punya idealisme gitu. Kita mensupport mereka. Terus setelah itu settingnya gitu untuk menciptakan suasana yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Terus gimana bisa menjualnya gitu ya. Itu prosesnya panjang sih. Jadi kalau yang punya galeri apalagi ya, dia harus paling tidak sebulan sekali harus berpameran. Harus berapa banyak seniman yang mereka harus hubungi. Terus berapa banyak karya yang mereka harus seleksi dan pikirkan yang kira-kira ini relate dengan galeri. Relate dengan galeri dan relate juga dengan pengunjung atau kolektor, bisa dikoleksi. Dan kadang-kadang gagal. Betul Mas. Gitu. Tapi ya respect sih memang sama orang-orang itu. Gitu. Jadi terus ya sesama ya seniman juga ya harus pintar-pintar lah merebut hati pemilik. Iya makanya betul. Gitu kan, karena menjalin hubungan dengan baik. Ya, kadang-kadang juga menjalin hubungan dengan kolektor itu juga perlu. Penting Mas. Karena kayak hampir semua ekosistem ini harus baik deh. Intinya kan kunci baik. Benar, karena kan lingkungannya ya di situ-situ aja. Terus ya mungkin
kadang saya misalnya mengoleksi karya temennya tetapi belum mengoleksi karya ini, ya tunggu dulu aja. Mungkin ada momennya yang pas dan memang karyanya relate dengan kolektor dan disuka, pasti. Betul. Gitu. Tapi saya juga mengapresiasi teman-teman seniman yang sudah menghubungi saya. Banyak Mas ya? Banyak. Dan kadang memberikan undangan. Dan mereka nggak pernah tuh yang namanya memaksa. Gitu. Jadi so far oke sih, gitu. Cuma mungkin ada beberapa yang belum saya koleksi memang karena banyak hal lah, karena art itu juga. Saya punya keinginan yang lain ya. saya ingin jalan-jalan, saya ingin nabung, saya ingin gitu. Walaupun kadang-kadang pas dilihat, waduh, tahun ini udah, ternyata banyak banget ya. Gitu. Jadi kalau bisa, ya. Mau beli yang lain kayaknya berat, tapi beli art tuh kok gampang banget gitu. Iya. Emang ini bahaya. Karena ada jalannya juga Mas. Iya. Bahaya tapi menyenangkan. Iya, menyenangkan. ada adrenalin tersendiri. Ada ya? Ada adrenalin tersendiri buat kolektor. Karena ada kayak gimana gitu rasanya teks gitu kayak udah wah akhirnya bawa di rumah gitu kan. Apalagi kalau kita nih udah masuk bareng-bareng. Wah itu bahaya sih. Itu sesama kolektor masuk bareng tuh ya. Itu bahaya sih, saling mempengaruhi. Ini oke nih. Akhirnya ya tadi nggak mau beli jadi beli gitu. Tapi ya itulah gitu. Banyak kolektor juga yang memberikan saran-saran baik untuk kira-kira siapa yang perlu di koleksi karyanya gitu. Jadi ya dunia seni rupa ini menyenangkan menurut saya, dan dalam 3 tahun saya terjun ini sangat menikmati. Bahwa rasanya gimana Mas selama 3 tahun di dunia ekosistem seni rupa ini? Ya itu gimana ya, kita nggak tanpa disadari itu kita kayak ya udah mengagumi, menunggu, menanti. Apalagi terus bahkan teman-teman yang menciptakan pameran ya, terutama kayak kemarin saya ke Artsap. Wah saya kagum sih. Itu jadi saya baru balik dari Surabaya, pas lihat kan baru yang kedua ya. Keren. Gila ya. Gila sih gitu. Jadi mungkin nggak, kadang kalau misal kita bikin pameran di mall tuh harus ada istilahnya interaksi. Harus ada interaksi. Jadi harus menciptakan sesuatu yang bisa interaktif gitu kan. Tetapi di Artsap itu mungkin yang interaktif nggak begitu banyak, tapi experience-nya itu sendiri sudah memberikan interaksi terhadap kami pengunjung gitu ya. Jadi kayak ya Art Jog tentunya, Artsap yang baru, terus ya Art Moments kemarin, Art Jakarta, next gitu kan, Art Jakarta. Jadi ini kan seni itu juga bisa menjadi identitas bangsa ya. Gitu. Jadi dengan adanya seni rupa dan kita sebagai warga bisa menikmati karya seni anak bangsa itu sendiri, akhirnya menjadi besar, akhirnya dunia itu kan melihat, ya dunia melihat, akhirnya ini menjadi suatu potensi wisata. Jadi sekarang udah ada di Surabaya, ada di Solo bahkan ya, Artsura, ya, Surakarta, terus Jogja, Bali juga kan, Bandung, terus di Jakarta tentunya. Saya harap sih ya udah ada. Berkembang dan bisa menarik wisatawan seperti itu gitu ya. Jangan kalah sama negara tetangga. Datang nggak kayak Art SG? Enggak, Singapura? Enggak, belum. Iya, ya Art SG sih oke ya. Tapi menurut saya di Indonesia tuh ada sentuhan yang berbeda gitu ya. Aku datang pas zamannya dulu ada Art Stage Singapura tuh. Art Stage, terus akhirnya sempat di Jakarta kan sama almarhum Pak Leo. Betul, terus berubah jadi. Sempat Art Bazaar ya? Yes, ada Art Bazaar itu memang awalnya kan. Betul, Art Bazaar convertnya ke Art Jakarta. Terus juga gitu. Art Stage jadi Art Moments. Gitu. Iya. Oke. Ya. Jadi ya itu tadi saya 3 tahun ini benar-benar masuk gitu ya ke ekosistemnya seni rupa. Saya senang sih. Dan akhirnya bisa lebih mengerti ternyata yang dulunya mungkin saya datang lihat kayak ini apaan sih gitu. Karena ada hal-hal yang kita nggak mengerti kan. Atau misalnya lukisan cuma hitam aja ada putih-putih dikit, ini apa sih gitu. Kenapa harganya bisa segitu? Akhirnya saya bisa mengerti, oh gitu ya. Prosesnya ternyata tidak mudah dan dibutuhkan intelektualitas yang tinggi. Karena teman-teman seniman kebanyakan dari mereka itu juga kuliah tinggi, pinter-pinter. Tinggal ya udah gimana di pasar
bisa merebut hati pasar dan bisa mengoleksi karyanya. Iya, gitu. iya. Mas Ari, yes, terima kasih banget. Ini kalau nggak stop, nih udah sampai 3 jam nih kita. Iya ya, nggak berasa loh udah nggak berasa. Iya, belum tadi sebelum mulai juga udah ngobrol juga kan. Iya, padahal makanya belum ngulik yang lain. Iya. Tapi nextnya boleh nanti kita undang. Kan nanti ada project-project yang mungkin kita bisa bareng Mas. Bisa. Gitu. Boleh dong ya. Pengen banget saya bisa kolaborasi. Iya kan? dong. Apalagi kan saya ada background di musik juga. Iya, musik gitu. Terus juga dunia broadcast pastinya. Dunia broadcast, saya nyetain lagu lebih juga. memahami gimana standarnya. Oke nggak Mas? Oke banget enggak, maksudnya siapa tahu butuh masukan apa yang kurang gitu loh Mas. Kurang penonton aja. yang live. Kalau yang di online kan banyak Mas. Tapi lucu juga ya podcast gitu terus nonton online. Gimana tuh ya rasanya? Bukan podcast dong berarti ya? Tapi memang hari ini seperti itu dong Mas. Ada juga ya kan kayak misalnya kru banyak gitu kan juga penonton kan? Enggak. Tapi sebenarnya ada juga yang memang dibikin set untuk mereka podcast terus ada nonton. Nah itu artinya cuman buat ngambil ada pertanyaan nggak gitu sebenarnya Mas. Sama ya background ya, itu dilakukan kayak misalnya siaran di Amerika tuh ada. Ya Mas Ari kan gitu. lebih paham lah kalau pas waktu acara kan. Iya. On air itu gimana ya kan. Pengen juga sih. Ya udahlah kita kolaborasi lah. Kolaborasi dong Mas. Nextnya Murai apa? Nextnya Murai. Nextnya kita ya itu ada satu tempat yang belum di spill ya. Belum di spill tapi kemarinan di Senayan City kita sempat tunda gitu karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi ada tawaran di tempat yang lain ya, ini kita masih godok sih gitu. Karena kan ya itu tadi kita sudah pameran 2 kali di tahun ini, itu udah lebih dari biasanya gitu. Udah over nih. Udah over gitu. Coba kita mau bikin sesuatu yang berbeda apa ya kira-kira gitu. Sudah ada ini sih listnya. Gitu. Tapi artinya bukan di tahun ini ya? Bisa jadi di tahun ini. Oh, jadi belum tahu nih ya sikonnya nanti karena baru besok meeting katanya ya. Baru besok meeting terus ya mungkin tahun ini. Iya, kita ada rencana sih. Ya, dan itu sudah beberapa kali meeting. Gitu ya. Mudah-mudahan doain biar bisa jalan karena ini juga ditunggu-tunggu pasti sama teman-teman seniman. Iya, karena ini kan bagian dari mensupport ekosistem yang ada sekarang ini Mas. Betul. Ngajak seniman, menghadirkan kolektor-kolektor baru mungkin gitu Mas. Kan harus regenerasi. Dan itu juga challenge-nya, ada pameran yang kita tertunda pun karena itu gitu, karena untuk mencoba mengkolaborasikan gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang tidak mudah. Gitu ya. Kalau misalnya udah pameran satu seniman karya lukisan 20-15 gitu, mungkin itu sedikit lebih mudah gitu. Tapi ini kan beda nih. Yang mengkolaborasikan ini makanya kadang-kadang suka akhirnya mundur tahun gitu, karena ya gimana kita mau menciptakan kolaborasi beberapa seniman dengan ilmu disiplin lain, waktu mereka juga sibuk segala macam, tempat juga menentukan. Jadi ya harapannya tahun ini dan tahun depan udah pasti. Gitu. Sekali lagi ya Mas Ari. Saya terima kasih. Mas Ari Sanjaya terima kasih. Sukses. Sami-sami sukses. Nanti kita ngobrol lagi, aku mau closing dikit ya. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Tadi teman-teman kita udah ngobrol sama Mas Ari Sanjaya. Tadi udah banyak ngobrolin dari Murai Project, ada Kukasa dan juga ada journey-nya tentang Mas Ari Sanjaya itu sendiri. Pokoknya jangan lupa langsung aja di share, like, komen di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga di Instagram di mature.idn. Dan juga ada di Spotify, Domi punya podcast. Dan jangan lupa follow aja di akunnya Instagram Mas Ari Sanjaya. Itu ada kepribadian detailnya juga Instagram tuh ada buat Murai Project-nya, ada Kukasannya. Cek aja Instagramnya. Terima kasih Mas Domi. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Sami-sami sukses Mas Ari. Thank you.